AFC bersama Kita Bisa. Bapak Ibu, malam ini saya cuma mau bilang bahwa AFC di Indonesia itu adalah untuk family. Atas nama Kemenparekraf, saya mengucapkan selamat dan sukses atas diselenggarakannya AFC Spirit of Samurai. Malam hari ini bukan untuk saya, bukan untuk Pak Michael, bukan untuk Niko, tapi malam hari ini adalah kita ciptakan untuk saudara. Teman-teman adalah pemenang, kita mau sambut Anda. Malam hari ini adalah malam Anda ya teman-teman. Di sini saya sampaikan pada teman-teman hebat semua, teruslah berjuang. AFC merupakan wadah transformasi bagi kita semua, sehingga bisa meraih impian-impian kita yang hebat. Sukses itu bukan sebuah kebetulan Bapak Ibu, semua harus kita perjuangkan. Di AFC ini semua bisa sukses tanpa mengenal latar belakang Bapak Ibu. AFC semua, upline-upline saya yang udah bantu saya, karena mereka teman-teman semua, tujuan hidup saya berubah gitu ya. Masalah akan tetap pasti ada, tapi kalau Anda fokus semua kepada mimpi Anda semua, bahwa semua masalah tadi cuma jadi samar-samar. Bersahaja dan bermanfaat, baik di AFC ataupun lingkungan sekitar kita. AFC, together we go stronger! Saya bisa, Anda pasti bisa. Panggung ini milik Anda. Bukan hanya kita yang hadir di sini bisa berhasil, tapi kita akan membawa banyak orang memiliki masa depan yang jauh lebih baik, baik sehat secara jasmani maupun sejahtera secara finansial, sukses di mata manusia maupun mulia di mata Tuhan. Kalau Anda percaya, kalian akan menggoncang sejarah AFC Indonesia. Berdiri, katakan saya orangnya. Keluarga ini berjasa besar, begitu juga Ernest, Helen, Niko, dan sebagainya. Kalian bikin hal yang menurut aku nggak masuk di akal. Tapi kalian berikan hidup yang lebih hebat, baik buat aku, juga ratusan ribu tim aku, dan seperti kata Ernest mungkin akan jutaan tim aku. Kita pasti bisa, kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses. Kita pasti bisa. Kita pasti sukses.
Halo teman-teman semua, hari ini kita sedang persiapan dan GR untuk acara Spirit of Samurai besok. Kalau teman-teman lihat, kita lakuin yang the best buat merayakan teman-teman semua. Saya harap besok bisa menjadi malam yang luar biasa. Bantu doa agar cuaca berpihak sama kita teman-teman. Talent-talent yang kita bawa adalah talent-talent terbaik, dan ini adalah acara besar, acara terbesar pertama di Bali setelah COVID. Jadi kita adalah pembuka acara di Bali itu teman-teman. Mudah-mudahan ekonomi di Bali pulih kembali. Kita juga menggandeng UKM-UKM di mana teman-teman nanti bantu berbelanja, bantu ekonomi Bali pulih kembali. Kalau sendiri gitu loh, kalau ada beberapa sih oke ya. Ini benar-benar kan Bapak gini. Oh jadi gini, mungkin Rama Sintanya dia jalan duluan, saya ngikutin mereka gitu, ya. Terus tiba-tiba si itu datang menyerang gitu ya. Lalu soalnya kan Bapak kubunya Rama Sinta. Tapi kalau masuk dari kecapnya, lihat ya, wah nggak bisa aja. Halo AFC, kita lagi gladi resik. Kita persiapannya udah almost 80%. So teman-teman, this is acara event di AFC yang paling besar. Semoga teman-teman tahu bahwa perjuangan pasti ada endingnya teman-teman. Mudah-mudahan kalian bisa ada di panggung ini. So enjoy the GWK. Bro, lu jangan lupa penonton kan suruh berdiri dulu bro. Udah tau kan waktu jam 5 dia akan ball kan. Tangannya tangan baik katanya. Anoman itu ternyata baik. Oh iya Pak, katanya kan itu enggak. Tempat ini Oke, teman-teman, panggung ini kita hari ini berkumpul semua bukan untuk sekedar ngumpul-ngumpul atau nekat-nekatan. Kita semua dari Sabang sampai Merauke, berbagai aneka ragam ras agama, kita berkumpul ke satu tempat ini untuk satu tujuan, untuk nyatuin doa, untuk nyatuin impian kita semua. Saya mau gitu Pak, bla 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 bla. Habis itu main ya. Michael belum ngomong apa. Ini kan saya persiapkan sekira malam ini. Bahwa hari ini itu ada yang ini teman-teman. Mereka yang berusaha dari nol, mereka yang tidak punya apa-apa, tapi mereka mau. Mereka bermimpi dan mereka berjalan, dan mereka berdiri malam hari ini menjadi seorang musido di AFC teman-teman. Mereka sudah membuktikan bahwa hidup mereka bisa berubah. Mari teman-teman yang belum saat ini, Anda mulai lagi bermimpi. Saya percaya 2021 akan menjadi tahun milik saya. Di tahun ini kita akan menjadi sukses. Kita akan bisa sama-sama bangga. Mari sama-sama kita bangkit dan katakan, saya bisa. 2021, saya bisa. Hai AFC Families, finally jam 22.38 waktu Bali, gladi resik akhirnya selesai juga. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk hari ini, sebuah recognition yang luar biasa yang kami percaya kita baru mulai, kita akan memberi impact yang lebih besar buat Indonesia. Terima kasih buat persiapan semuanya, pihak-pihak yang terlibat, terima kasih banyak, sampai ketemu besok. Halo teman-teman semua, kita sudah tiba di GWK. Hari ini 21 Juni 2021 kita akan memulai sejarah teman-teman. So kita mengikuti semua aturan teman-teman, kita lihat acara ini akan wow, spektakuler dan safe. Bye.
Selamat sore. Aduh, katanya pakai pengiriman. Halo Pak Roni. Aduh. Pak Roni, gimana Pak? Happy anniversary. Happy anniversary. Kita nggak boleh ganggu berarti ya. AFC is the best. Ya Bu, silakan enjoy dulu ya. Santai dulu ya. Terima kasih Pak. Saya bilang ini sebelum ini sesudah ya. Kalian pada glowing udah pakai AFC ini. Ini ada persembahan dari UKM yang berjualan. Oh, oke. Ya silakan dicobain ya Bu ya. Ya terima kasih banyak ya. Pak. Saya dari Kementerian Pariwisata sangat mengapresiasi AFC dalam hal ini yang sudah menyelenggarakan insentif trip untuk 800 orang di Bali di masa pandemi. Ini merupakan percontohan simulasi yang luar biasa dan kita dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mengawal pelaksanaan protokol kesehatannya sekaligus perizinannya dari Mabes Polri. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan AFC, sumbangannya terhadap kesehatan, penanggulangan COVID, dan juga sumbangan kepada UMKM yang merupakan salah satu dari visi dari Kementerian Pariwisata juga. Dan penyelenggaraan acara ini di Bali dengan protokol kesehatan yang ketat menunjukkan bahwa kita sudah mampu menyelenggarakan insentif trip di era pandemi dengan protokol kesehatan. Terima kasih AFC. Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh kita, teman-teman keluarga besar AFC, Recognition Night, The Spirit of Samurai. Hari ini kita di Bali, di GWK teman-teman. Kita hari ini akan merayakan keberhasilan para achiever. Hari ini kita akan melihat juga bagaimana mimpi besar kita, mimpi besar AFC ke depan seperti apa. Karena kita sama-sama akan menggapai yang lebih besar lagi. Tetap semangat karena kita baru mulai. Saya yakin di tahun ini kita pasti bisa. Tahun depan semakin bisa. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of AFC Life Science Indonesia, I would like to welcome each and every one of you here at the Lotus Pond of Garuda, Wisnu Kencana, Bali, in the most prestigious event we ever had, the Spirit of Samurai. Kami dengan tim melaksanakan simulasi, mereka menyodorkan hasil rapid test dengan KTP sesuai nama masing-masing. Itu yang kami patut acungi jempol kepada panitia. Pada dasarnya panitia sudah melaksanakan prokes kesehatan yang benar dan sangat ketat. Halo semua leader dan member, hari ini kita lagi siapin acara GWK. Ini acaranya temanya Spirit of Samurai. Spirit of Samurai adalah tema yang paling cocok di mana masa pandemi ini kalian bisa jadi pahlawan keluarga. Seorang ibu, seorang suami, ayah, teman-teman semuanya. Kalian hari ini adalah pahlawan, kalian adalah pejuang. The Spirit of Samurai. Sukses! Akhirnya acara kita berakhir dengan sukses teman-teman. Terima kasih udah hadirin acara kita, terima kasih udah support. Saya juga mengucap syukur untuk kesetiaan teman-teman di mana kita bisa menjadi terang. Tadi kita donasi untuk bikin rumah sakit AFC pertama di Kota Lombok teman-teman. Saya happy banget acara ini bisa selesai dan kita masih dalam penutupan pun kita masih tertib dan taat sama protokol COVID. Terima kasih semua. God bless you all. I love you all. Bye.
welcome AFC Life Science Indonesia Top of Management and the Bushidos. Our most prestigious event, the Spirit of Samurai. Baru-baru ini teman-teman, kita memenangkan 2 award. Piala ini nomor 1 adalah Member Growth of the Year. Dari ratusan MLM yang ada di Indonesia, kita menang Member Growth. Member Growth of the Year ini benar-benar teman-teman yang berjuang. Dan ini adalah pialanya teman-teman semua. Satuin tujuan kita, satuin visi kita lagi. Persaudaraan dan kebersamaan ini yang bikin kita kuat. Jangan pernah berubah waktu Anda menikmati di puncak kesuksesan. Dan terima kasih kalian pernah percaya sama AFC. Saya Nicholas Rampisela mau bilang terima kasih kepada kalian. Menurut data dari WHO, terjadi peningkatan penyakit genetik pada usia muda dan peningkatan kematian akibat penyakit jantung. Lebih dari 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Di Jepang, kami percaya bahwa buruknya kesehatan tubuh disebabkan oleh 2 alasan utama. 1. Penyempitan pembuluh darah. Diet yang buruk seperti fast food, makanan berlemak tinggi serta kurang olahraga menyebabkan lemak menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat mengakibatkan resiko penyumbatan, stroke, dan penyakit jantung kronis. 2. Ketidakmampuan tubuh menetralisir racun dalam hati, mengakibatkan racun dan zat berbahaya ikut tersebar lagi dalam tubuh melalui darah, menyebabkan organ-organ lain menjadi sakit dan meningkatkan kemampuan sel kanker tumbuh pesat dalam tubuh. Berfokus pada mencari jawaban terhadap problem ini, para ahli di AFC terinspirasi dari kekuatan penyembuhan misterius dari telur salmon yang merupakan rahasia ratusan abad dari Jepang yang berpotensi meremajakan organ tubuh dari dalam. Lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang kuno pada zaman Meiji, nelayan Ryoshi diperintahkan oleh kaisar untuk mengumpulkan ikan Echoritus keta salmon yang berada di samudera paling berbahaya di Jepang. Ikan Echoritus keta salmon ini hanya dikonsumsi oleh permaisuri dan kaisar saja. Mereka tidak mengkonsumsinya sebagai makanan, tapi lebih sebagai obat-obatan. Karena ikan Echoritus keta salmon
dikenal mempunyai kemampuan penyembuhan misterius untuk kecantikan dan panjang umur. Akibat ekstrimnya sinar matahari dan tingkat garam yang tinggi, menciptakan luka dan pembekakan pada nelayan Ryoshi. Karena penasaran, mereka mencoba kaviar dari ikan Enchoritus keta salmon pada peradangan mereka. Yang mengejutkan mereka, luka dan peradangan mereka sembuh dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Meskipun ikura dari ikan Enchoritus keta salmon sangat langka dan menjadi sangat berharga, orang Ryoshi tidak akan menjualnya walaupun dengan harga tinggi. Setelah turunnya era Meiji, ikura ikan Enchoritus keta salmon menjadi sangat populer di kalangan atas Jepang yang ingin memiliki umur panjang dan awet muda. Saintis di AFC Jepang memperkenalkan SOP Subarashi dengan nanopartikel yang dapat diserap tubuh secara maksimal, dan telah mendapatkan 4 paten dari Jepang untuk Cell Regeneration Effect, membantu meningkatkan stem cell dalam tubuh yang dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Efek in Improvement of Blood Circulation, efek dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Anti-Hypertensive Agent, efek sebagai anti-hipertensi. Efek Prevent Blood Clotting, dengan tambahan kandungan fruit flow dan sardine peptide, mencegah terjadinya pembekuan darah. Dengan glutathione, membantu membersihkan liver. 100% safe, halal, GMP, dan sertifikat bebas radiasi. SOP Subarashi, reverse aging process from inside out in 8 weeks. Ini kita kumpul di sini kurang lebih 1.000 hampir 1.500 orang. Kalian semua pemenang. Ya, karena yang ada di sini memang benar-benar achiever. Terima kasih sekali lagi untuk perjuangan kalian, kesetiaan kalian, semuanya luar biasa. Tuhan berkati. Ladies and gentlemen, please welcome our honorable guest, Top of Management of AFC Life Science Indonesia, and the Bushido. AFC Konnichiwa! Royal Caribbean Cruise Spectrum of the Seas for our prestigious event, the Spirit of Samurai Part 3! Sudah 5 tahun AFC ada di Indonesia, lahir bukan dengan cara yang mudah, berjalan tahun demi tahun sampai 5 tahun, setiap tahun ada aja masalahnya. Tapi lihatlah, kalau kami sudah bisa 5 tahun, kalau AFC sudah bisa 5 tahun di Indonesia, ini karena kalian. Menurut pandangan kami, AFC masuk jajaran perusahaan yang dengan perkembangan terpesat. Bapak Ibu sudah di kapal yang benar.
Jadi tidak usah ganti-ganti kapal. We did it guys, 5 tahun, 4 rekor muri teman-teman, luar biasa. Teman-teman, saya cuma mau bilang, kalau satu orang punya visi dan tidak mau menyerah, bisa mengubah banyak hal teman-teman. Bagaimana kalau 1.500 ini kita bergerak? Perjuangan yang kalian harus tahu, naik panggung itu di sini benar-benar nggak semua mudah gitu loh. Saya udah lewatin dari Aceh sampai Papua, semua yang naik di sini saya tahu perjuangannya. Kalian belum tahu seindah itu MLM loh gitu loh. Ini tempat benar-benar paling keras. Saya harus tinggalin semuanya. Dari sini saya mau persembahkan tim ninja, yang biar kalian saya kumpulin mereka dari yang keras paling keras, pejuang dari pejuang. Orang anggap mereka mungkin nggak penting, tapi saya mau kasih lihat suatu hari tidak ada satupun Bushido bisa lewat selain dari ninja. Saya berharap supaya next year kita bisa lebih baik lagi untuk mencapai rank yang lebih baik lagi teman-teman semua. Go Bushido! Siap untuk pecahkan muri?
member dan leader AFC seperjuangan. Saya Nicholas Rampisela, saudara seperjuangan kalian. Kami sedang membangun momentum acara terbesar dalam sejarah dalam dunia network marketing Indonesia. Saya tahu ini jauh, saya tahu ini akan mahal, saya tahu ini akan sulit, tapi justru harus kota ini, Parapat, Danau Toba, 25 April 2024. Saat saya memilih kota ini, semua orang bilang saya gila, semua orang akan ragu. Apa bilang ini bisa? Tapi jelas mereka tidak tahu bahwa kita sudah biasa diragukan, kita sudah biasa disepelekan. Kerjaan kita bikin yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagaimana tiketnya? Bagaimana hotelnya? Saya nggak pernah ke sana. Siapa yang temenin saya? Saya memanggil pejuang dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Saya memanggil yang galau, yang hancur, yang sedang putus asa, tapi belum ingin menyerah. Untuk datang ke acara ini bukan sebagai tamu, tapi sebagai afirmasi bahwa kalian layak, bahwa kalian pantas, bahwa kalian harus bisa ada di panggung ini suatu hari. Sukses atau sukses, panggung ini milik Anda. Nih Pak Niko, untuk AFC sendiri gimana ke depannya setelah kita melangkah dari Sunset? Dari sini kita udah mulai jalanin kegiatan-kegiatan selanjutnya karena show must go on, dan kita juga berharap kita bisa jadi jalan keluar buat Indonesia yang lagi menghadapi ekonomi ini ya. Mudah-mudahan kita dari sini ke kota-kota lain kita bisa angkat semua. Luar biasa, sukses selalu Pak Niko. Siap Pak Eki, sama-sama. Ya. Kepada Bapak Ernest Prayuda untuk bisa menyampaikan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Luar biasa ya. Ya nanti AFC bukan just bisnis teman-teman, tapi AFC gonna be lifestyle ya teman-teman ya. Kita akan sediain tempat-tempat yang nyaman buat teman-teman untuk belajar, untuk berkumpul. Di AFC, achiever-nya berkali-kali lipat teman-teman dibanding tahun 2020. So, jangan pernah takut. Jangan pernah diskon diri Anda. Wah, saya nggak bisa. Saya yakin, saya tahu, saya bersama dengan Anda. Tapi saya lagi fight buat di sistem kerja ini teman-teman. Jadi nggak ada yang ketinggalan lagi hari ini. Nggak ada yang bingung lagi ngapain. Nggak ada Pak Niko, saya kehilangan upline Anda. Saya kehilangan upline nih Pak. Saya udah bilang di AFC teman-teman, kalian tidak pernah kehilangan upline Anda. Selalu ada AFC yang akan pasti naungin Anda. Ibu banyak yang kami hormati, hari ini Museum Rekor Dunia Indonesia mencatat sebuah rekor perusahaan penjualan langsung dengan pemberian bonus yang terbanyak. Totalnya tidak kurang, saya tidak bisa bayangin itu, 112
juta rupiah. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, AFC. Ini adalah kick off di periode keempat, ya. Kita bangun sama-sama momentum, ya. Mulai keluar dari zona nyaman lagi, teman-teman, ya. Mari kita bertekad untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, yang bisa rendah hati untuk belajar, yang bisa semangat untuk menemani downline, dan yang terutama untuk tangguh dan konsisten tanpa berhenti mengejar impian kita. 1, 2, 3, go! 3 Busido! Kejujuran dan integritas itu menjadi fondasi yang paling kuat di AFC. Jadi kalau Anda mau berdiri di sini bukan cuman AFC 2021 level up yang katanya cuma hashtag dan foto di atas panggung sama Busido, tapi Anda yang merasakan yang namanya 3,5 miliar. Semangat teman-teman AFC. God bless. Bonusnya berkali-kali lipat dari aku. Dan itu semua karena AFC. Sekali lagi aku bilang teman-teman, jangan hianatin apa yang sudah kalian mulai di sini. Karena aku bukti nyata ya. Hari ini kita semua sudah. Halo, selamat malam teman-teman AFC semua, dimanapun Anda berada. Jadi, hari ini, masih puasa ya. Jadi hari ini saya mau ngucapin selamat berbuka puasa buat teman-teman semua yang berpuasa. Semoga acara ini bisa buat nemenin teman-teman sekalian yang puasa sambil buka, sambil nonton, ya kan. Jadi, jangan dibikin beban lah, jangan dibikin kayak, saya harus training, saya harus mempersiapkan waktu yang benar-benar khusus untuk training ini, untuk acara ini gitu kan. Saya kayaknya harus cepet-cepet makanya. Santai aja, sambil ngunyah nggak masalah, ya kan. Sambil makan nggak apa-apa, sambil ngapain mungkin biasanya saya ngelihat sih ya, kalau dari yang saya lihat biasa sambil mengerjakan pekerjaan rumah kayak nyuci piring, nyetrika baju, ya kan. Terserah, itu boleh aja. Asal masih bisa fokus. Asal juga jangan dibawa mandi, ya. Kalau dibawa mandi, dimatiin kameranya. Kalau dibawa ganti baju, dimatiin kameranya. Jangan dinyalain, ya. Hari ini aja ada 150 orang baru ada. Itu kalau misalkan kalian nyalain kayak gitu, mungkin saya nggak lihat. Mungkin saya lagi fokus sama acara kan. Saya kan hostnya. Cuman ya yang lain kan sisanya 150 orang lainnya kan ngelihat gitu loh. Jangan sampai ya, ini saya sudah remind karena dari kemarin beberapa ada aja yang saya juga dapat info dari tim atau mungkin dari membernya langsung yang banyak yang japri saya kan, ya kan nggak enak juga, kasihan juga kan ngapain. Oke. Ya, jadi hari ini acaranya mungkin sedikit beda teman-teman. Jadi biasanya mungkin kita acaranya ini training ya. Acaranya ini kita biasanya nih kayak mungkin pengembangan diri kayak di minggu lalu itu kita ada sama siapa ya? Miss ya kalau nggak salah ya. Iya nggak sih? Miss ya kalau nggak salah, Miss Uning ya. Saya lupa deh. Jadi pokoknya setiap hari Senin ini tema kita kan sebenarnya training atau sharing. Tapi yang kali ini kita mau bikin format baru. Sebenarnya mungkin makanya kenapa saya bilang bisa lebih nyantai gitu. Karena hari ini kita hanya ngobrol-ngobrol santai. Tapi ngobrolnya tentunya tentang bisnis. Bukan ngobrol-ngobrol ngalur ngidul nggak jelas. Kita ngobrol tetap tentang bisnis. Kita ngobrol tetap tentang seputar AFC, seputar tentang bisnis, seputar tentang income, seputar tentang profesi, seputar tentang kehidupan lah maksudnya. Dan acara ini sebenarnya udah ada. Acara ini kalau misalnya teman-teman yang di daerah Jakarta atau Tangerang itu sering ke kantor AFC yang di Lipo, itu setiap hari Jumat kadang-kadang udah ada juga acara gini. Tapi ini kita bikin format secara online. Ini perdana ya harusnya ya. Hari ini yang pertama kali nih. Akan dibuka oleh seorang Busido yang menjadi salah satu host juga. Jadi hostnya banyak hari ini. Jadi beliau ini kenapa saya bilang host, karena
kalau intermezzo sedikit, ini jadi ada satu tamu lagi, guest star-nya ceritanya, yang nanti akan diinterview sedikit lah. Kita akan tanya jawab sama Dr. Yudi, yang nanti mungkin akan tanya jawab ke beliau, mungkin tentang seputar AFC. Seputar AFC-nya ini tentang apa? Langsung nanti kita dengerinnya. Cuman, ini udah datang belum ya, Dok ya? Saya telepon sekarang, Pak. Oke, siap. Thank you, dokter. Nah, jadi, oh udah nih Wayan Zaki ya? Ya, sorry Pak. Iya, betul. Oh, ternyata pakai nama keren, Wayan Zaki. Tadi nyariin kan, Zakaria. Pakai nama panggung ternyata. Ini videonya Mas Angga memang dimatikan. Iya, soalnya saya lagi berantakan. Udah paling ganteng sendiri, nggak usah minder Ya, mestinya. bentar, saya pakai topi tapi izin ya. Biar kita tiga-tiganya sama-sama jadi ngobrol gitu loh sebentar. Boleh juga sih. Soalnya kan kayak kalau acara talk show bener juga ya. Saya kalau nggak ada ini. Itu nama kampung, Bang Angga. Yang mana Pak nama kampung? Wayan Zaki. Nah, yes. Tapi kayak kerenan nama itu Pak. Kalau nama KTP ya Zakaria. Nah, oke. Jadi kita hari ini kayak yang tadi saya bilang, kita hari ini nih mau ada bisnis talk temanya. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol mungkin lebih ke arah tentang bisnis. Mungkin sebelum mulai, boleh deh, Dr. Yudi mungkin mau present Pak Zakinya, mungkin mau perkenalin dulu kenapa Pak Zaki yang, ini kan ide Dr. Yudi ya teman-teman ya. Jadi saya tanya Dok, mau nggak Dok kita bikin kayak gini? Terus Dr. Yudi bilang, oh saya ada satu, bagus katanya ya kan. Nah langsung nih Dr. Yudi boleh nggak nih di present lah, maksudnya kenapa kok Pak Zaki ini yang dipilih dan apa menariknya Dok? Mungkin intermezzo aja dulu sedikit. Oke, Pak, sebelumnya bisa nggak Pak Angga kalau kita taruh pin ya? Jadi kita bertiga tampak di kamera supaya nggak kerasa ngomong sendiri gitu. Boleh. Tas, tolong dipintas. Bentar ya. Nah, sudah saya pin, Pak. Udah ya? Udah. Soalnya saya co-host juga, powernya sama kita. Iya, saya soalnya ketemu cara gini lebih lebih nyaman, kita bisa ada seseorang yang kita lihat lah daripada kita ngomongnya nggak lihat kan, walaupun yang lain tampak juga tapi kan sedikit, jadi susah lihatnya. Tapi tetap kelihatan beda Dok. Saya sama Pak Zaki nih di rumah, tembok belakangnya. Kalau dokter kan belakangnya pantai terus nih Dok. Iya, angin mamiri. Saya lihat Mita Sembiring juga tersenyum, saya lihat gitu ya. Tapi lebih seru gini lah, kita bisa saling lihat ya. Siap, mantap. Silakan Dok, di present. Kenapa Pak Zaki? Apa yang beda? Ya, selamat malam semua. Malam ini kita bincang-bincang santai gitu ya, karena kan lagi puasa katanya. Jadi menarik juga acara-acara di saat puasa ini, karena yang datang pasti niat-niat betul. Jadi calon-calon Busido nih yang datang nih. Nah, kenapa saya pilih Pak Zaki untuk isi acara malam ini? Itu karena begini, beda ya. Pada saat saya kalau saya jadi Busido gitu, terus orang lihat gitu, dia bilangnya apa? Ya pantas aja jadi Busido, kenapa? Kan Anda dokter, gitu loh. Terus dikira nggak ada perjuangan gitu ya. Bahkan kadang-kadang nggak jelas nih, kok bisa Busido, bisa dapat beberapa titik, bisa rank lain-lain semua gitu, nggak jelas kerjanya apa, bagaimana, karena saya memang lebih senang kalau bekerja tidak diketahui gitu, karena kan kalau pembalap kan gitu kan, lebih baik di belakang diam tiba-tiba nyalip gitu, daripada kita ribut, awas ya kita salip begitu kan. Nah, tapi Pak Zaki ini berbeda, karena apa? Karena dia memulai AFC ini dari satu kondisi yang benar-benar susah gitu ya. Lalu tidak langsung sukses juga.
Nah, ini yang ingin saya gambarkan kepada teman-teman karena dia nggak cepet langsung, wah kan ada yang bulan pertama sudah 75 juta, bulan kedua berapa ratus juta kan. Kalau Pak Zaki tidak, benar-benar susah. Cuma pada saat saya lihat karena saat itu kita sedang intensif juga online ya. Offline kegiatan. Jadi saya sering bertemu. Orangnya positif, selalu tersenyum, selalu tertawa. Tiap ditanya juga bukan jawab menderita, tapi dia jawabnya positif terus itu. Tapi kan kita tahu ya, sebagai upline kita nih tahu nih mana downline yang masih menderita, mana yang sudah mulai enak, mana yang sudah enak itu kita tahu semua. Nah, di sini saya lihat, wah, apa namanya, Pak Zaki ini seorang yang tangguh dan positive thinking. Dan memang benar, akhirnya mulai berhasil ya. Tiba-tiba bagi dia sudah terlalu mudah ini semua gitu. Dia terlalu tertempa demikian kerasnya sehingga atasi semua hambatan dan kemudian dia bergerak dengan mudah dan selalu riang gembira dan ringan hati. Itu yang saya dapat dari Pak Zaki. Makanya pada saat acara malam ini, saya pikir supaya ada sesuatu yang beda nih, ya kita bagus nih kalau kita ajak berbincang-bincang bagaimana sehingga mungkin bisa memotivasi, mudah-mudahan memotivasi teman-teman bahwa ternyata cara bergerak yang begini ada, sudut pandang yang begini ada, dan pengalaman beliau pun dengan produk itu luar biasa banyak ya. Jadi dan mandiri gitu. Jadi upline-nya sudah ini Pak Zaki ini salah satu downline-nya Pak Harto. Almarhum Pak Harto. Jadi upline-nya pun sebenarnya sudah gak ada dari awal bergerak sendiri ya, tapi orang yang luar biasa sekali. Nah, itulah background Pak Zaki atau Pak Zakaria. Dia tinggalnya juga sekarang ini di Bali. Di Bali di mana kalau di Bali itu lain sama daerah lainnya. Bali itu daerah yang santai gitu. Jadi kalau mereka sudah dapat uang cukup ya sudah gitu. Nggak ngejar seperti daerah-daerah lain gitu. Tetapi Pak Zaki ini paling optimis bahwa bergerak di Bali itu sangat prospektif gitu. Jadi dia siap untuk oke, kalau perlu saya akan bergerak di Bali dan habiskan seluruh member orang Bali untuk jadi member. Itu ada cita-cita beliau gitu. Jadi ini salah satu dari downline saya yang memang luar biasa gitu Pak Angga. Oke, nah kalau dari Pak Zaki sendiri mungkin mau memperkenalkan diri nggak? Jadi kita kasih waktu untuk Pak Zaki juga sekarang memperkenalkan diri. Dan sekalian cross check, bener nggak yang Dokter Yudi bilang tuh? Silakan Pak. Terima kasih Mas Angga. Terima kasih Dok atas waktunya. Ya, selamat malam semua teman-teman yang hadir di sini. Pejuang-pejuang yang luar biasa ya di AFC. Saya Wayan Zaki, panggilan kampung, nama KTP-nya Zakaria. Saya lahir di satu desa kecil di sudut timur Bali, yaitu Kabupaten Karangasem. Dan mulai 2000 saya hijrah ke Denpasar. Saya sebenarnya background-nya di kerja 10 tahun di Money Changer dan beberapa perusahaan travel agent. Awal bergabung di AFC itu karena saya kena batu ginjal. Yang saya di Rumah Sakit Sanglah, saya harus divonis operasi. Dan ada 3 dokter yang sudah memvonis saya harus operasi. Saya sebenarnya mencari celah, cari dokter 1, dokter 2, dokter 3 itu supaya saya ada nggak dokter yang memvonis saya tidak operasi. Gitu. Tapi ternyata 3-3-nya memvonis saya operasi. Singkat cerita, hari Jumat itu saya ditelepon oleh almarhum Pak Harto tahun 2019 ya. Ditelepon, beliau tiba-tiba sudah ada di Denpasar, ingin ketemu. Saya kenal Pak Harto itu dari 2014. Kenal almarhum. Nah, tiba-tiba beliau, yang saya tahu beliau kena stroke. Pernah dikabarin, pernah stroke di Surabaya. Tiba-tiba dia bilang, saya di Surabaya, di Denpasar dan ingin ketemu. Ya udah, kita ketemu di level 21, ketemu jam 3 itu. Karena sorenya beliau langsung mau pulang. Gitu. Mau pulang ke Surabaya. Nah, disitulah saya dilihat kondisi tidak sehat. Dan saya memang udah nggak kuat duduk waktu itu. Dan udah kena ada jadwal operasi gitu. Yaitu saya dikasih SOP 100 waktu itu. Nah, keajaiban saya dapatkan
Kenapa sore itu saya konsumsi jam 3 di depannya Pak Harto saya konsumsi SOP itu. Pak Harto tidak pernah ini Pak Jaki produk bagus, ini untuk kesehatan. Minum aja minum. Saya minum di depan beliau. Sudah itu kita pun pisah, saya pulang. Nah, saya waktu itu juga terapi kelapa tua. Waktu itu banyak minum kelapa tua. Nah, kurang lebih jam 4 subuh, saya dikagetkan ketika saya buang air kecil, yang keluar pasir. Nah, saya kaget. Terus jam 10 pagi, keluar pasir lebih banyak lagi. Dan itu saya sudah bisa jongkok. Karena waktu seminggu itu saya udah nggak bisa buang air kecil dengan cara jongkok udah nggak bisa. Singkat cerita jam 2 siang keluar lebih banyak lagi dan keluar keraknya sebesar jagung. Itu saya video foto sama Pak Harto. Saya bilang, Pak Harto ini apa ya? Kok Bapak kasih minuman apa sama saya kemarin? Saya bilang gitu. Kok batu ginjal saya keluar gitu. Wah Pak Harto kaget. Ternyata beliaunya belum balik gitu. Karena waktu itu beliau katanya waktu itu masih di Dr. Yudi. Masih ada terapi waktu itu. Akhirnya malam itu saya ketemuan. Nah, tapi sore itu saya coba periksa ke Rumah Sakit Sanglah, lihat kondisi batu ginjal saya ternyata sudah zero, sudah nggak ada. Dan saya memang sudah betul-betul ringan banget. Malamnya saya ketemu Pak Harto di rumah makan di Metadata. Nah, itu saya di video waktu itu sama beliau. Nah, itu. Wah, Pak Jaki harus cerita ini, Pak Jaki harus cerita nih. Batu ginjalnya keluar dengan ini. Ya udah, itu awal saya kenal AFC seperti itu. Tetapi saya kenal itu pun tidak serta-merta langsung menjalankan bisnisnya gitu. Saya masih. Tapi Pak Harto memang sangat hati-hati sama saya. Dia tidak mau menyinggung bisnis sama saya, tidak. Tapi yang jelas Pak Jaki tolong sampaikan ke orang-orang kalau ada kebaikan tentang produk ini. Di situ saya itu. Sampai akhirnya 2021 10 hari sebelum acara di GWK Spirit of Samurai, saya menemani beliau 10 hari itu di Bali, Denpasar. Kemana dia prospek kemana saya temani sampai malam pulang, dan saya tahu beliau sangat capek sekali untuk mempersiapkan acara itu luar biasa. Beliau pekerja tangguh, pekerja keras. Beliau ajak saya akan passing di Renon, saya diajak bagaimana, tapi tidak akun saya ada, saya udah diamond waktu itu, cuma saya tidak di post untuk ayo Pak Jaki, enggak, saya ya bahkan ya itu beliau luar biasa. Nah itu terus 2022 itu mulai saya ketika melihat Pak Mike, di mana dia belakangan gabung. Waktu itu kita sekamar di GWK itu. Sorry Pak. Di acara. Sorry Pak, dijelaskan dulu yang dimaksud Pak Mike ini bukan Pak Michael Tampi loh ya. Pak Michael Tampi co-founder ini. Pak Michael Noprata yang disorong. Michael Noprata. Iya. Itu Michael Ninja. Ya, Michael Ninja. Itu saya, Pak Harto itu, ya nggak tahu ya Pak Harto punya feeling apa. Saya digabungkan satu kamar di GWK. Acara GWK itu di hotel sama Pak Michael. Saya, Pak Michael kalau ini tanya Zaki, Pak Jaki ini bagus, dia udah lama. Malah tiba-tiba 2021-22 itu Pak Michael income-nya udah 50 juta, udah hebat, udah toreda gitu. Nah di situ akhirnya saya coba komunikasi sama beliau, dibilang Pak Michael bilang, Pak Jaki ada apa? Kenapa nggak jalanin AFC-nya? Kenapa ini? Iya ya Pak Michael kok bisa ya? Gitu. Udah singkat cerita ya sudah di situ awal saya bakar kapal. Saya putuskan untuk fokus di AFC 2022 April tanggal 12. Saya lihat gini ya. Ini sepertinya memang saya percaya betul ini bahwa dari sisi saya sih, dari sudut pandang saya, bahwa sebenarnya Tuhan memilih kita untuk
aktif di AFC. Itu dari pengalaman saya ya. Karena apa? Karena AFC ini adalah satu perusahaan yang memang tujuannya berbuat baik. Nah, sekarang yang menarik itu adalah banyak yang tidak merespon. Jadi walaupun sudah diberikan kesembuhan seperti Pak Saki ini kan banyak ya, kita lihat ada yang sakit A, B, C, D, E. Sudah sembuh loh. Keajaiban loh. Yang tidak mungkin sembuh lalu sembuh. Tetap aja tidak menggerakkan bisnisnya. Itu tidak berbagi dengan orang lain untuk satu kebaikan yang ada. Nah, ada juga yang late respon lah ya. Seperti Pak Saki mungkin late respon ya. Dari awal oke, tapi bergeraknya kemudian diputuskan kemudian gitu. Nah, memang ada juga yang selamanya juga cepat merespon. Jadi baru dia merasa ada perasaan yang enak, entah itu ada kesembuhan atau perasaan yang nyaman atau apa, atau ucapan sesuatu yang masuk, langsung dia merespon dan lalu berjuang mati-matian di AFC ini. Nah, di sini saya lihat bahwa berbeda ya, di mana Tuhan memilih, tetapi kita pun harus merespon. Karena kadang-kadang ada kan yang begitu ditelepon, wah ini benar-benar ini, saya barusan berdoa Dokter Yudi, minta petunjuk sama Tuhan, bisnis apa yang harus saya lakukan pada saat saya pensiun, katanya begitu. Inilah jalan keluarnya, tetapi tidak direspon gitu. Jadi kadang-kadang sayang gitu. Karena seharusnya orang itu pasti sudah menikmati kehidupan yang luar biasa seperti yang kita nikmati berkat AFC ini gitu. Nah, Pak Saki, saya ingin tanya, Pak Saki waktu bergabung sendiri kan ya. Lalu saya lihat juga kayaknya selama setahun itu masih cukup bengong-bengong, agak-agak tersiksa gitu ya. Tapi senyum-senyum gitu. Gimana kita ceritanya? Langsung sukses atau susah dulu atau gimana Pak? Apa yang terjadi dalam prosesnya itu? Ingin saya tahu. Prosesnya sebenarnya luar biasa, Dok. Karena ketika saya memutuskan saya harus bakar kapal dan saya putuskan di AFC, itu ceritanya banyak durinya juga ceritanya, banyak susahnya juga Dok itu. Terutama saya kepada keluarga ya, pada istri, kepada anak gitu. Artinya ketika saya memutuskan untuk mengerjakan ini, berarti kan saya harus punya komitmen dong untuk itu. Komitmen saya kepada keluarga, kepada istri, pada anak. Artinya ketika saya pulang ke rumah, saya keluar pagi, saya pulang ke rumah, saya harus ada buah tangan dong yang saya harus bawa gitu. Nah, disitulah komitmen saya kepada diri saya sendiri. Bahkan ya terus terang Dok, awal-awal bulan pertama, bulan kedua itu berat banget gitu. Bahkan kalau bisa dibilang saya harus sempat seminggu nggak closing, nggak ada closingan seperti itu. Terus gimana cara saya menunjukkan kepada istri saya, kepada anak saya, keluarga saya tentang income yang begitu wah yang diceritakan oleh teman-teman di AFC kan begitu. Bahkan jadi ceritanya sudah tidak closing, malah harus beli oleh-oleh lagi gitu tiap hari ya. Iya, setiap hari. Itu. Karena saya ingin menimbulkan rasa trust kepada istri saya, pada keluarga saya bahwa AFC ini benar loh. Ada bisnisnya benar loh gitu. Dan saya yakin itu Dok. Bahkan untuk menimbulkan itu saya tidak segan-segan harus pinjam ke teman. Saya datangin, pinjam dulu deh 100 untuk saya bawa oleh-oleh. Apa ini? Ada bonus dari AFC. Saya bilang begitu dan saya selalu yakin, tanamkan keyakinan itu Dok. Itu 2 bulan pertama itu bulan neraka bagi saya gitu. Nggak closing. Kira-kira menurut Pak Saki kenapa kok waktu itu kok susah banget closingnya? Kalau sekarang sepertinya mudah closing gitu. Nah, apa bedanya Pak Saki dulu di awal dengan sekarang ini? Karena memang betul Pak. Pertama kita mesti belajar, mau belajar itu aja. Nah saya waktu itu kan dokter suruh saya belajar baca buku waktu itu. Ingat saya itu Pak Michael juga, Pak Jaki ini, almarhum Pak Harto juga. Saya pagi selalu buka YouTube tentang motivasi, tentang perjuangan. Saya sering buka
YouTube-nya Dr. Yudi, Bapak Budi Darwin, bagaimana trik-triknya, terus semua. Saya banyak belajar di situ. Saya mau belajar, Dok. Gitu. Saya mau belajar, terus yang jelas, yaitu saya juga melakukan apa? Saya melakukan canvassing, Dok. Saya pagi di Renon, lapangan Renon itu. Kenapa saya tidak? Mungkin Ya, perlu dijelaskan dulu Pak. Canvassing itu kan boleh. banyak yang belum tahu ya. Canvassing itu artinya kita mencoba memprospek mulai dari prospek yang sama sekali tidak dikenal. Itu namanya canvassing ya. Jadi Iya. gimana Pak metodenya, jam-jamnya dan sebagainya itu tadi? Ya, saya yakin pertama saya tanam keyakinan waktu itu, Dok, bahwa AFC ini adalah jalan mulus saya untuk sukses. Pertama, kenapa? Karena saya melihat pertama yang terdekat saya lah Pak Michael, ninja sekarang. Beliau, wah luar biasa ini bisa. Nah, ilmu yang diberikan oleh Pak almarhum Pak Harto tentang ilmu canvassing itu masih terpendam dalam diri saya. Nah, akhirnya ya itu menjadi senjata pamungkas saya begitu. Jadi saya setengah delapan itu saya sudah standby di lapangan Renon. Kenapa setengah delapan? Kenapa? Karena rata-rata orang itu udah selesai olahraga, Dok. Jadi artinya udah selesai keliling, jogging, dia istirahat, duduk-duduk. Nah, orang-orang itu saya samperin, saya datangin, saya ajak ngobrol gitu. Itu saya biasanya sampai jam 10, setengah 11 di lapangan Renon. Setelah itu saya pergi ke podcast yang dimana pegawai-pegawai pada numplak di sana. Seperti kalau di sini ada Pojok Sudirman, ada juga di kadang saya ke Pasar Badung juga gitu, Pasar Kumbasari. Nah, kalau malam saya dekat rumah lah, Rumah Sakit Sanglah. Di sana kan orang-orang pada nunggu-nunggu pasien keluarganya tuh. Saya datangin, samperin, ajak ngobrol gitu. Ternyata efektif banget, Dok, itu canvassing itu, dan itu mengubah semuanya sehingga saya seperti sekarang. Nggak malu Pak, karena banyak member ya kalau ngomongkan canvassing mereka malu pertama. Ya kan orang nggak dikenal, apalagi ngajak ngomong, apalagi di pasar, di rumah sakit, terus bagaimana caranya? Mereka takut lalu malu, itu yang banyak terjadi pada mereka gitu loh. Sehingga mereka canvassing ini memang saya lihat, wah kayaknya tidak semua orang itu bisa langsung respon dan melakukan gitu loh. Nah, gimana kalau dari sisinya Pak Zaki? Emang nggak ada kemaluan atau apa? Karena tadi nyinggung, ini harus dijelaskan juga nih Pak Zaki, biar nggak ragu-ragu. Tadi bilang kencingnya jongkok gitu. Saya pikir, wah ini gimana nih? Kenapa kencing jongkok gitu? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Zaki, silakan. Iya, sebenarnya saya keluar rumah itu saya sudah punya goal setting, Dok, yang seperti dokter sama leader-leader lain sampaikan. Ketika kita mengawali mau mengerjakan AFC, mengerjakan bisnis, kita mesti memiliki goal setting. Artinya kita punya impian, punya dan impian itulah yang mengalahkan kemaluan itu. Itu rasa malu itu akan tidak ada. Dan yang penting pertama, Dok, saya ingat sekali Pak Harto bilang, Pak Jaki ingat ya, AFC ini bukan sekedar bisnis. Itu perkata, AFC ini bukan sekedar bisnis, tetapi AFC ini adalah kebaikan yang sangat besar. Begitu. Maka jadikanlah AFC ini ladang pahala kebaikan untuk Bapak. Begitu. Jadi sehingga setiap saya keluar rumah, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhan, izinkan saya, pertemukan saya dengan hamba-hambamu untuk saya bersedekah informasi kebaikan tentang adanya sebuah solusi dari kesembuhan, dari kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat banyak. Itu Dok, sehingga saya tidak ada beban. Orang mau dengar saya tidak masalah, orang yang mau tidak dengar juga tidak masalah. Jadi saya happy aja Dok. Ada bahkan pernah Dok saya dipukul Dok. Wih, sampai dipukul Pak. Menarik nih. Karena Dipukul. Karena dia merasa MLM itu adalah sesuatu yang haram bagi dia. Sehingga ketika saya mengatakan itu, oh saya bahkan waktu itu kan saya, oh ini MLM, bukan Pak, ini bukan MLM, ini perusahaan. Tapi kalau jaringan-jaringan itu MLM, kamu jangan membodoh-bodohi saya, dia bilang gitu. Langsung mulai meningkat sehingga oh ya terserah Bapak, tapi bagi kami ini tidak MLM. Dia bilang. Kamu ini langsung singkat cerita, dia langsung emosi. Saya bilang, oh oke, kalau begitu ya sudah Bapak, kalau memang maaf ya, saya tidak mau jelaskan lagi, saya bilang gitu. Singkat cerita, saya juga orangnya kan begini. Saya bilang, tapi boleh enggak Pak, saya ingin tahu alasan Bapak, kenapa sih Bapak begitu bencinya sama MLM. Belum saya ngomong gitu langsung bogem itu menimpa kepala saya. Luar biasa nih. Mungkin satu-satunya orang AFC yang pernah dipukul gara-gara prospek ya Pak. Ya tapi akhirnya ya sudah, saya waktu itu ada kesempatan membalas, tapi ya sudah ngapain aku balas. Dan itu waktu puasa. Tahu Pak, 1 tahun yang lalu itu kejadiannya. 2022. Ya, tapi yang lain jangan takut ya. Sepertinya kejadian Pak Zaki ini satu-satunya di sekian juta member AFC. Jadi nggak usah khawatir Anda akan dipukul. Kalau saya malah banyak yang terima kasih dengan saya. Nah Pak Zaki, ini banyak yang tanya nih. Gimana sih awalnya canvassing itu? Ngomong apa awalnya? Terus bagaimana? Ini saya baca dari chat ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau tanya sesuatu, coba di chat boleh. Nanti kalau bisa saya sampaikan gitu. Jadi saya ingin Pak Zaki mungkin singkat aja Pak. Gimana? Memang langsung mengenalkan diri begitu Pak? Atau basa-basi atau apa? Gimana dong pertama kali ketemu orang itu yang mereka tanyakan? Ada 1001 cara Pak. Ketika kita mau mendekati seseorang. 1001 cara ini kita bisa lihat dari wajah, kita bisa lihat dari body language-nya, kita bisa lihat. Seperti umpama nih, dia lagi duduk santai, tidak main HP, lagi duduk santai, lagi menikmati. Saya biasanya kadang samperin langsung, Pak nunggu seseorang gitu. Ajak ngobrol, jadi saya melihat. Tapi ada juga yang kita kadang basa-basi Dok, gitu. Kadang basa-basi, saya menjatuhkan sesuatu di depannya atau belakangnya. Oh Mbak, ini punya siapa ya? Saya bilang gitu. Akhirnya mulai dah obrolan itu terjadi gitu. Nah di situ dari mata turun ke hati, ya seperti itulah Dok. Ya, jadi bagi yang belum kenal dengan Pak Zaki ini, Pak Zaki ini cerdik gitu, banyak sekali akalnya dan macam-macam. Nanti mungkin makin terungkap lagi yang lain-lain gitu. Nah, pada saat prospek Pak, kesulitan banyak orang itu kan di closing Pak. Kalau cuma kenalan mungkin banyak member di sini sudah dia berani lah berkenalan. Saya yakin juga sudah banyak sekali yang canvassing di sini juga banyak saya lihat downline saya yang jago-jago canvassing gitu. Nah, menerangkan juga pada akhirnya ada cara singkat untuk menerangkan sebenarnya. Cuma closingnya ini gimana caranya? Bagaimana caranya follow up, closing dan lain sebagainya itu Pak. Apa yang Pak lakukan sehingga closingnya bisa jalan dengan baik itu? Ada mengacu ke arahan dari almarhum Pak Harto dan juga Pak Michael. Arahannya adalah batasnya setelah canvassing kita follow up. Follow up ini jangan sampai lebih dari 2 kali 24 jam. Ketika kita canvassing, target utamanya adalah kita dapat nomor HP-nya. Pertama, kita dapat keluhannya. Pertama, kalau dia keluhannya bisnis, kalau dia keluhannya produk, oke. Nah, di situ kita bisa melihat dari obrolan yang terjadi itu. Nah, ketika dapat nomor HP itu, hari maksimal 2 kali 24 jam.
itu kita sudah mesti follow up ke mereka. Itu yang saya lakukan, Dok. Nah, itu ada yang dari Jambi nih komen, dia bilang, saya ini kok susah sekali closing karena tiap kali mau closing orang bilang kok mahal katanya. Apa emang Jambi melarat banget atau gimana? Mungkin gitu pertanyaan lanjutannya gitu. Kira-kira menurut Pak Saki gimana nih? Apakah juga sering orang bilang mahal atau semuanya bilang, wah murah sekali nih Pak Saki, saya beli 12 dus misalnya begitu kan? Gimana Pak? Iya. Itu kan standar, Dok, standar umum. Di mana-mana itu kembali kepada mindset. Saya belajar ketika saya punya keluarga, dia diponis harus operasi. Diponis operasi, keluarga saya ini sampai panggil kita semua, kumpulkan uang untuk menanggung biaya operasi itu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Keyakinan dengan operasi dia sembuh dan dia berani berhutang untuk mendapatkan uang, berani minjem ke keluarga, minjem sana ke sini. Padahal jaminan sembuh itu belum ada dari dokter dengan operasi itu. Nah, saya di situ belajar, Dok. Saya di situ belajar, oh ternyata kembali kepada mindset. Jadi kita ngobrol, bagaimana kita meluruskan mindset itu, bahwa ketika orang merasa butuh dengan produk ini dia bisa sembuh, maka harga itu tidak ada nilainya. Nah, mampukah kita membawa itu kepada mereka? Gitu. Itu Betul. pertanyaannya. Gitu. Betul. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya masalah kepercayaan ya. Pada saat orang percaya, kadang-kadang orang mau di prospek aja bilang nggak punya waktu kan begitu. Tapi pada saat dia percaya bahwa ini sesuatu yang baik, dia akan adakan waktu gitu kan. Pada saat dia bilang mahal juga karena dia tidak percaya. Pada saat dia percaya, dia pasti akan adakan uangnya. Itu konsepnya Pak Zaki. Bagaimana caranya membuat dia percaya ya? Inilah makanya ilmu itu tidak bisa langsung dikuasai dalam waktu singkat. Maka tadi kan saya sudah cerita tentang Pak Saki bahwa awalnya keteteran juga gitu. Tapi ya seperti tadi dibilang awal-awal nggak bisa closing, malah harus bawa oleh-oleh terus ke rumah gitu kan. Jadi tekor gitu, minus gitu. Tapi semakin lama dilatih, maka kalian akan menjadi semakin ahli. Jadi kalau sudah ahli ya mudah. Semakin lama pasti persentasenya semakin besar gitu ya. Nah, oke. Saya lihat bahwa peran doa di sini juga mungkin menguatkan Pak Saki ya, karena saya lihat dari tadi juga kalau mau berangkat berdoa dulu dan lain sebagainya. Nah, Pak Saki, bagaimana kira-kira orang-orang ini yang tetap menolak misalnya, terus dia lebih percaya dokternya apa segala macam, bagaimana Pak? Apakah kita lupakan saja atau apa triknya Pak Saki biasanya kalau ketemu orang yang seperti itu, yang menolak dan lain sebagainya? Ya, sebagai saya sebenarnya orang yang care sama mereka. Saya yakin bahwa penolakan itu ujung-ujungnya adalah penerimaan. Sehingga saya ada target ke mereka. Orang-orang yang menolak sekarang, satu saat pasti akan membeli. Maka saya membuat target kepada mereka, orang-orang ini ya, ada target menyampaikan melalui WA kepada mereka, ada target 3 harian, ada yang kita mingguan, ada juga yang kita say hello. Saya buat catatan, oh ini minggu pertama ini udah minggu kedua saya say hello kepada mereka. Saya share tentang adanya ketika kita lihat nih, dia keluhannya diabetes nih. Tapi dia nolak terus. Aduh, saya dokter gini. Saya share tentang orang diabetes yang sembuh. Minggu depan share aja lagi ke sana. Sehingga bahkan ada, Dok, saya punya member itu setelah 1 tahun baru gabung. Setelah 1 tahun baru gabung. Oh, Pak Saki tadi bilang punya member dokter juga ada? Ada, Dokter Buana. Ada ya? Itu 1 tahun gabung. 1 tahun baru. Karena Luar waktu itu biasa. dia punya pasien, dia bilang, dia pasien jantung, Dok. Dia datang, saya dulu saya sebenarnya udah pakai ini Pak Dokter. Apa itu?
ini Subarasi sama Utsukushi. Membaik, saya enak. Dokter apa punya teman yang jualan apa ini yang oh ada tuh berseliweran di WA saya gitu ya. Itu Pak Jaki gitu. Nah, dari itu, dari cerita pasiennya inilah akhirnya beneran, iya benar gitu. Nah, dari cerita pasiennya inilah dokter ini mulai tanya-tanya saya, mulai lagi setelah setahun. Artinya begini dok, sama saya dia menolak-nolak saya, tetapi Tuhan datangkan orang, seorang pasiennya dia yang cerita bahwa saya lo sembuh pakai produk ini. Nah, itu. Jadi artinya di situ dok. Jadi jangan putus asa tentang mau orang nolak 1, 2, 3, jangan putus asa. Tetap aja kerjakan, tetapi jangan terus-terusan, jangan setiap hari gitu. Buat ini aja, buat triknya seminggu, 2 minggu kita sapa lagi, jangan ditinggalin gitu dok. Jadi kepercayaan Pak Saki adalah Tuhan mengirim orang lain untuk membuat dokter tersebut akhirnya melihat kehebatan AFC gitu ya. Jadi ya jadi itulah peran doa salah satunya ya. Jadi ada aja nanti ceritanya begitu ya. Nah, saya lihat bahwa ada beda juga Pak Saki dengan downline saya yang lain Pak Saki. Yang pertama gini, banyak downline itu begitu tahu upline-nya dokter gitu ya, langsung kontak ke dokter. Nah, inginnya apa? Supaya harus dokter yang menjelaskan kepada prospekannya dia. Nanti takaran dan lain sebagainya juga tanya ke dokter dan lain sebagainya. Bahkan dia sudah punya upline yang sangat hebat dan sangat mampu pun, itu tidak mau ditanya oleh dia, tapi tanyanya pokoknya harus langsung ke dokter. Gitu. Bahkan pada saat sudah diajarin cara yang benar pun untuk bagaimana takaran, bagaimana menentukan produk dan sebagainya, tetap aja dia telepon dengan alasan bahwa karena apa namanya, downline saya ini baru puas kalau dokter yang jawab gitu. Makanya saya sering bilang, wah saya bukan apa namanya pria pemuas. Jadi saya sering bilang begitu. Nah, tapi hal berbeda dengan Pak Saki dari awal sepertinya bisa menentukan sendiri takaran-takaran dan sebagainya. Dan kemudian pada satu dan banyak kasus saya lihat tidak ada ketakutan dalam memberikan instruksi dan kemudian keberhasilannya juga tinggi seperti kasus yang anak kecil tumor leher itu dan lain sebagainya gitu Pak. Mungkin Pak bisa jelaskan itu mengapa dan bagaimana sudut pandang, sudut pikiran Pak Saki di sana. Pertama dok, saya sebenarnya kepada pasien itu saya menetralkan pikiran dia. Ketika saya datang ke seorang pasien, saya pertama akan tanya tentang keinginan dia sembuh berapa persen. Mohon maaf dok, pasien yang sudah kanker, diabetes, cuci darah, mereka mindset dia sudah tidak bisa sembuh. Itu mindset yang tertanam di pikiran dia. Di mana dia dapat dari mana? Dia dapat dari dokter. Dia dapat dari orang-orang sebelah dia. Oh, udah orang sebelah dia, keluarga dia diabetes mati. Kena udah diabetes pasti mati, kena kanker pasti mati gitu. Jadi enggak ada obatnya ini kok, pasti mati kalau udah kena. Nah, mindset itu yang mesti saya mau netralkan. Artinya ketika saya datang ke dia, Ibu, saya tanya berapa persen dia mau sembuh. Kalau dia mau sembuh 100%, baru saya masuk. Saya bilang, Ibu percuma kalau mau konsumsi produk ini, tapi Ibu tidak mau sembuh. Sama halnya saya menuangkan air 1 galon ke gelas yang tertutup, ya tidak akan masuk itu air, saya bilang gitu. Kalau Ibu mau sembuh 100%, Ibu harus yakin Ibu bisa sembuh, saya bilang gitu. Pertama itu dok. Yang kedua, saya terapkan seperti ya yang saya pelajarin gitu dok. Jadi menerapkan pola hidup sehat. Pertama 4 pola itu saya selalu tekankan kepada pasien-pasien itu. Pola makan minum, pola tidur istirahat, pola gerak dan olahraga, dan pola pikir. 4 hal ini mesti dijaga. Gimana caranya? Ya Bapak buka Google, Ibu buka Google dulu di sana. Kalau Ibu kena kanker, apa makanan, minuman yang mesti dijaga supaya tidak
orang kanker itu apa makanan minumannya. Jangan tanya saya, Ibu tanya aja di Google, saya bilang begitu. Intinya Itu cara tidur istirahat cerdas, bagaimana waktu cara tidur. menjawab cerdas ya Pak ya. Nah saya lihat di sini ada satu yang benar dan menarik ya teman-teman ya, bahwa ternyata ya pertama kali ya kita tanya mindset pasiennya dulu gitu. Kadang-kadang pasiennya sudah berpendapat saya tidak akan pernah sembuh selama-lamanya gitu. Sudah siap untuk meninggal gitu karena sudah tidak ada harapan sama sekali menurut dia. Lalu kita tawarkan produk ya pasti dia menolak lah. Karena di bayangan dia hanya ada uang keluar, sembuh kagak gitu kan. Pasti dia nggak akan mau, apalagi mencoba produk, membeli produk, pasti tidak mau. Jadi rupanya ini hal yang menarik yang saya dapat dari Pak Zaki malam ini, bahwa nomor satu mindsetnya dulu. Sampai di mana dia berpikir akan kemungkinan kesembuhan, dan kemudian mungkin mindsetnya dipositifkan sehingga dia percaya dia bisa sembuh, dituntut dia untuk positif. Kalau dia mau sembuh ya dia harus berpikir bahwa itu memang bisa gitu kan. Lalu baru ke arah tindakan keempat pola tadi ya, pola makan minum, pola olahraga, pola pikiran dengan pola istirahat. Nah itu yang saya tangkap menarik. Jadi mindset dulu yang diluruskan gitu. Nah, ini luar biasa Pak. Nah lalu sekarang ini kalau saya lihat bahwa Pak Zaki tidak bergerak sendiri, tetapi bernetworking. Karena gini, saya lihat banyak sekali member yang pinter sekali canvassing, akhirnya dia dapat banyak sekali prospek, tetapi ya akhirnya cuma menjual saja, selling terus-menerus begitu ya. Sedangkan yang membuat besar kita punya income di jaringan adalah kalau kita bernetworking. Nah, bagaimana Pak cerita usaha Pak Zaki ini, bagaimana? Apa pendapat Pak Zaki dan lain sebagainya, sehingga seseorang itu dari orang yang konsumen atau bahkan bukan konsumen, dia bisa dibuat tertarik pada bisnisnya, lalu bisa menjalankan bisnisnya. Dan bimbingan apa saja yang diberikan gitu Pak. Mungkin awal dulu bagaimana mengubah seorang yang pasif, yang cuma konsumen, atau bahkan bukan orang yang tertarik dengan produk dan MLM-nya, tapi kemudian bisa menjadi networker gitu. Gimana Pak cara Pak Zaki kira? Jadi sebenarnya di kita di Amazing Squad ini dengan Pak Mike ini kita sistem sih Pak, kita bangun sistem. Dengan sistem ini yang sudah terpola sehingga member-member baru yang notabene awalnya dia konsumsi produk, tetapi karena kita masukkan mereka ke dalam sistem yang terpola di dalam grup, mereka akhirnya terpacu sendiri, yang juga kita memang seperti saya datangin ke mereka, silaturahim ke member-member itu, kita buat pertemuan-pertemuan kecil. Kebutuhan itu saya juga sama Pak Mike juga buat reward juga kecil-kecilan seperti itu ke mereka supaya sehingga mereka siapa nih yang bisa beli closing hari ini, closing 4 paket, 2 paket, kita kasih hadiah dari Ridem itu, kasih masker, kasih hanamai, senang mereka. Kadang juga kita seminggu ini siapa closing 12 box, 6 paket, mau 6 paket langsung, mau di 2, tidak masalah. Pokoknya 1 minggu ini itu artinya challenge saya buat untuk mereka. Pertama, yang kedua juga kita selalu tanyakan setiap hari. Saya tanya mereka, saya datang, kadang kalau yang dekat saya datangin dok, yang jauh saya tanya kendalanya gimana, apa yang perlu kita bantu gitu. Sehingga dengan itu ternyata memang begini, terkadang ada orang yang ya kalau kita kenal cewek, kenal orang itu kan kita tipe-tipe orang kan beda-beda dok. Ada kita ini orang diperhatiin aja baru mau respon. Ada orang dicuekin baru respon. Ada orang yang biasa-biasa mau respon. Ada orang dicambuk dulu mau respon. Macam-macam dok, seperti itu. Nah, pelajaran-pelajaran itu kan kita tidak bisa ketemu bukunya kan gitu. Yang kita dapatkan kan di lapangan dok gitu. Nah, dengan
sebenarnya saya dapatkan ilmu itu dari kampasing itu, Dok. Dari kampasing itu akhirnya apa? Saya bisa menemukan ilmu itu, saya bawa ke, oh ternyata member ini butuh perhatian seperti ini. Ya kita butuh kasih perhatian itu sehingga dia bergerak. Oh mungkin dikasih manja dulu, kita bantu dia dulu. Oh Pak Jaki ini ada ini apa namanya orang sakit, kita datang, kita bantu dia jelasin. Sehingga dia merasa, oh ternyata Pak Jaki care juga gitu. Artinya mereka merasa, oh saya dibantu gitu. Itu Dok yang kita kedepankan ke mereka. Ya. Jadi intinya custom aja ya, karena tiap orang caranya berbeda gitu. Nah, bagaimana sehingga kita bisa menguasai ya harus latihan salah satunya ya. Jadi Betul. semakin banyak bertemu orang, semakin banyak kita berusaha membina orang, maka kita akan semakin ahli dalam hal itu gitu ya. Betul. Pak Zaki, selama ini berjuang dibandingkan dengan pekerjaan yang lalu, Pak, kira-kira, Pak. Bagaimana hasil yang Pak Zaki harapkan atau yang sudah terjadi gitu? Maksudnya dari segi finansial nih, biar teman-teman mungkin ada semangat. Karena dulu kan katanya sampai suap istri juga pakai oleh-oleh tiap hari. Sekarang istri bagaimana gitu, Pak? Mungkin bisa cerita dari sisi sana. Ya, kalau bilang jauh banget Dok. Gitu. AFC ini teman-teman ya bersyukur ya sudah bergabung di bisnis AFC ya. Ini mesti disyukuri banyak gitu loh. Jangan sampai ini bisnis ditinggalin gitu. Apalagi ngerjain, kalau bisa mau fokus sekalian deh. Ini bisnis luar biasa. Artinya dia mampu membuat kita percepatannya luar biasa dari segi income, dari segi kesejahteraan. Ini AFC luar biasa. Bagi saya Dok, AFC jalan tol kemudahan itu. Bagi saya. Lalu istri masih Pak, masih perlu dibawakan oleh-oleh dan curiga atau dia sudah ada keyakinan saat ini gitu? Ada pengetahuan mungkin gitu. Wah, sudah punya akun Diamond, Dok. Oh, dia sudah punya akun Diamond. Sudah ngomong di mana-mana, sudah punya member juga. Oh, kapan mulai berubahnya istri itu, Pak? Apa yang dilihat pada Pak Zaki sehingga dia bisa, oh ya oke lah bisnis ini, dan bisnis ini memang oke dan memang bisa menghasilkan, dan kapan dia mulai percaya hal itu? Apa yang terjadi gitu, Pak? Jadi memang kita sebagai yang mau fight di AFC ya, trip ini mesti dikejar. Trip ya, betul kata Pak Niko, kamu harus kejar trip. Kamu harus kejar trip. Kalau ranking belakangan enggak apa-apa. Trip ini utama. Nah, saya mulai ada perubahan itu dari trip terus yang saya dapatkan Dok. Itu saya saya udah bilang seminggu sebelumnya, bilang, aku dapat trip loh. Aku mau naik kapal pesiar gitu. Nggak percaya. Nah, terus besok mau berangkat, malamnya, lu ngapain rapiin baju? Lu besok mau berangkat gimana? Beneran mau berangkat? Ya beneran gitu. Ya singkat cerita waktu itu kan ada uang saku ya, dikasih waktu itu kan uang tiket Dok ya. Uang tiket. Dikasih dari perusahaan ya ganti. Iya kan waktu uang tiket. Ya. Sama produk tuh dikasih. Nah itu saya uangkan, itu saya kasih bekal itu. Nah dari sana Dok. Bekal ke istri. Bekal ke istri. Gitu. Ya dari sana perubahan itu. Ya pulang-pulang ya sumringah lah begitu. Loh, memang dia tidak percaya Pak Zaki ke luar negeri. Emang sebelumnya belum pernah ke luar negeri, Pak? Sudah kan? Sudah, tapi kan itu waktu itu kan umroh kan biaya sendiri Dok, gitu artinya. Artinya bukan trip gratis. Ya pemahaman kerja itu kan mesti seperti kita waktu di Money Changer, kerja pagi pulang sore. Pemahaman itu kan biasanya masih tertanam Dok di situ.
Nah, ternyata kan kalau di AFC kan tidak. Kita kerja kapan aja mau kerja kan gitu. Bisa di rumah, bisa di mana saja kita udah bisa kerja tuh. Nah, itu bedanya. Nah, rutinitas itulah yang saya tidak ada gitu. Jadi dianggap tidak bekerja gitu. Kok tiba-tiba ke Itu. Singapura gitu ya. Naik kapal pesiar. Ya itu. Oh begitu. Sehingga akhirnya wah ini menarik nih. Ada Pak Michael juga nih. Ini menarik nih. Nanti ya kita add Pak Michael nih untuk apa namanya ikut berkomen atau sekarang saya tambahkan lah Pak Michael, mana nih Pak Michael? Pak Angga bisa nggak nih Pak Michael dimasukin ya? Bisa, bentar. Ya, Michael Amazing Squad itu namanya di sini. Nah, eh Pak Zaki, sebenarnya dari yang sudah Pak Zaki jalankan gitu, apa titik terendah dalam perjuangan Pak Zaki gitu? Pernah nggak sampai sedih? Karena saya lihatnya senyum terus, bahagia terus gitu. Emang saya pikir manusia nih bawaannya sangat positif sehingga tidak pernah menderita. Atau pernah ada titik yang terendah Pak, yang paling menderita, yang paling merasa susah gitu, apa gitu? Momennya. Sebenarnya AFC itu tidak ada susahnya Pak Dok. Ya. Justru di AFC itu saya menikmati itu gitu. Sebenarnya hal yang paling saya benci di AFC itu adalah ketika rasa malas itu datang. Itu saya benci banget gitu. Nah, itu saya benci banget. Ketika rasa malas itu datang sehingga saya bermalas-malasan lah seperti itu. Padahal ketika kita punya goal, punya impian, kita mesti buang jauh-jauh, kubur dalam-dalam itu namanya rasa malas. Oh gitu. Jadi menderitanya itu justru karena rasa malas, bukan karena dipukul orang apa enggak apa-apa Pak? Oh enggak apa-apa, saya senang. Saya senang kenapa, Dok? Saya pernah begini, Dok. Saya pernah buat target. Saya minggu ini saya harus closing diamond. 1 diamond ya enggak apa-apa. Tapi saya punya daftar nama itu saya buat urutan sampai akhirnya apa? 10 daftar nama dari saya buat klasifikasi. Ini orang punya duit, ini orang punya waktu, ini punya masa. 3 klasifikasi itu dapatlah saya daftar nama 10 orang, Dok. Tetapi apa yang terjadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, saya full up mereka. Saya datangin mereka, apa yang terjadi? Sabtu saya chatting chat saya tidak dibaca, Dok. Ada sebagian besar 8 orang tidak baca. Yang ajaibnya Minggu ada 2 orang yang blokir nomor saya. Nah, sampai akhirnya ya sudah. Makanya betul tadi dokter bilang di sini jangan kita kan tidak punya bos di sini. Bos kita ya Tuhan kita gitu. Makanya Minggu itu saya nangis-nangis. Kenapa? Ya saya ngadu ke bos saya loh. Ya Allah ya Tuhan. Akhirnya apa? Senin itu malam Senin, Minggu itu saya nangis-nangis di musola. Saya turun lah, tetangga saya ada nunggu di bawah. Tetangga saya subuh transfer 12 box. Jadi luar biasa, Dok. Itu. Jadi kalau sedih mengadunya ke Tuhan gitu ya. Bos ya. Jadi bos pasti bereskan masalah gitu ya. Pasti bereskan. Wah, ini mindset yang menarik dan terbukti ya. Ya, Pak Michael. Wah, selamat malam. Gimana kabar ini? Ya, malam Dokter Yudi. Kenapa tuh tenggorokan kebanyakan prospek atau gimana? Baru selesai prospek ini. Oh, baru selesai prospek. Jadi saya lihat dari Pak Michael sama Pak Zaki ini 2 hal ya yang penting adalah langsung memberi contoh di lapangan ya. Ada yang tanya nih, Pak Zaki online juga nggak Pak? Yalah, wajib itu. Banyakan closing itu dari offline apa online pertanyaan dia gitu. Bahkan 60% member saya dari online. Oh, online 60% ya. Tetapi juga dibina ya Pak ya, secara offline. Ya? Oh iya, saya. Oh, menarik.
Pak Michael, mungkin ada apa yang Pak Michael ingat dari Pak Zaki ini sebagai seorang downline, seorang sahabat dari dulu, dari Pak Harto juga kan gitu ya. Nah, apa yang paling berkesan dan bagaimana Pak Michael mungkin ada peristiwa apa yang menarik bersama beliau gitu, silakan. Pak Zaki ini kalau menurut saya sangat kuat di canvassing ya. Kalau Pak Zaki, karena saya kan kalau trip sama dia kan kita bareng-bareng ya. Jadi saya ini kalau mau trip ke misalnya kita kemarin ke Korea gitu kan, kita nggak langsung ke Korea, saya ke Bali dulu, ketemu Pak Zaki dulu, ngobrol-ngobrol, bikin pertemuan gitu-gitu kan. Nah, jadi yang saya lihat itu dia sangat kuat di canvassing. Kenapa? Karena kita kan lagi ngetrip ini, baru jalan aja dia udah prospek sana, prospek sini ini, padahal kita udah mau liburan. Tapi dia agendanya masih prospek sana, prospek tukang taksinya di prospek, pramugaranya di prospek, ini orang sebelahnya di prospek, semua di. Padahal kita udah model liburan kan, model liburan ya udah kita maunya refreshing gitu kan. Tapi ini Pak Zaki dia terus gas terus gitu. Makanya buat saya itu hal yang luar biasa. Waktu di cruise saya ingat, waktu di cruise kan kita sekamar toh. Dia prospek itu yang bersihin room service-nya di kamar itu kan sama Pak Zaki itu. Jadi itu luar biasa. Buat saya itu saya happy ya, bangga punya member seperti Pak Zaki ini karena dia punya tekad itu benar-benar sangat luar biasa tekadnya dia itu. Jadi untuk masalah kanvas, terus dolen saya yang paling rajin Pak Zaki ini. Ya, jadi dia ini kanvas dari pagi-pagi dia udah kanvas. Kalau di lapangan renang kan dia suka bikin stand-stand sendiri, walaupun nggak ada yang nemenin dia tetap bikin stand itu Pak Zaki itu. Biasanya kan orang kalau udah janjian meleset udah males ya. Ini nggak Pak Zaki, dia tetap bikin stand itu di sana, walaupun sendirian. Kanvas nanti sampai jam berapa, jam 10, 11 dia baru nanti kasih laporan lagi gitu. Jadi ketekunannya luar biasa menurut saya ya, ketekunannya dan konsistennya itu. Oh begitu. Jadi tidak salah ya. Memang saya hadirkan malam ini tujuannya begitu. Biar gerak offline-nya orang-orang ini terinspirasi sama yang jago canvassing gitu. Karena saya kalau ingat Pak Michael juga, wih, ini hebat banget. Waktu kita kemana Pak? Ya Papua kemana? Wari kalau nggak salah ya. Yang saya tanya Pak Michael, ya Pak Michael punya downline juga di sini. Nggak ada dok. Terus ngapain ke sini? Ya bentar lagi kan punya dok. Loh gimana caranya? Ya bentar kita atur ini. Terus dia pergi gitu. Tahu-tahu sore-sore sudah bawa orang closing gitu. Ini member pertama saya dok gitu. Saya pikir gue jago sekali canvassing gitu. Ternyata sekarang ada juga yang lebih maniak lagi canvassing nih Pak Zaki ini. Jadi tidak salah ya. Nah sebenarnya kalau kita prospek online ya. Jadi menurut saya sih itu juga bisa dibina seperti offline, tapi hanya secara online. Nah ini yang mungkin perlu teman-teman lakukan sehingga tetap mempunyai dua senjata lah. Istilahnya pedang ada, pistol ada begitu kan. Kalau yang lain kan hanya satu senjata. Nah Pak Zaki sebenarnya apa hal yang paling berarti katakan pada saat bergerak, Pak, ada kenangan apa yang sangat membekas, yang berarti, yang Pak Zaki rasa, wah ini luar biasa sekali gitu. Itu apa sebenarnya Pak? Apakah pada saat dapat bonus yang luar biasa pernah ya? Secara finansial mungkin atau secara apa peristiwa apa Pak yang paling berkesan gitu? Peristiwa ketika saya membawa produk ke sebuah ke Karangasem, daerah gunung, di mana orang ini kena autoimun saraf. Sudah di atas bukit rumahnya, hujan-hujan, tapi ketika sampai di sana orangnya betul-betul positif. Kita dijamu, kita terus yang kena kan istrinya itu positif banget gitu. Dan apa yang terjadi setelah kita 5 hari meninggalkan saya ke Denpasar, suaminya laporan bahwa istrinya sudah bisa masak. Saya istrinya saya ke sana, akhirnya saya ke sana lagi karena dia beli 2 box lagi. Saya minta Pak Zaki harus ke sini, saya ke sana lagi.
Wah, eh, saya dijamu betul-betul jamu mewah. Pulang saya bawa satu kresek merah buah-buahan dari sana. Saking positifnya dia, itu berkesan banget bagi saya. Artinya begini dok, AFC ini bukan sekedar duit ya yang saya dapatkan di sini, tetapi sesuatu yang mampu menjadi sebab kebaikan, kebahagiaan orang lain. Bayangkan dok, satu keluarga dari istrinya sembuh, istrinya menjadi baik, suaminya menjadi senang, anak-anaknya, bibi-bibinya, orang tuanya, begitu apa ya, begitu berterima kasih sama kami, sama saya waktu itu kan, sampai sekarang dok, itu saya kalau ke sana sudah lebih dari dokter gitu ke sana. Wah, sudah. Artinya penghargaan itu dok. Terima kasih anak saya disembuh. Terima kasih. Bukan saya, tapi terima kasihlah sama AFC saya bilang itu. Enggak, eh, tidak salah Tuhan ngantar kamu katanya. Saya bilang gitu. Tuhan menjadikan kamu sebagai sebab anak saya sembuh. Tidak tidak salah saya berterima kasih sama kamu. Begitu dok. Itu kalimat-kalimat yang sering saya dapatkan di lapangan dok. Oh, pantas saya lihat Pak Zaki ini agak aneh gitu. Kenapa? Kadang-kadang demi satu box dua box nganternya bisa jam-jaman gitu. Terus kalau dihitung cuan mungkin dari bensin mobil karena sekarang Pak Zaki pakai mobil nih ceritanya ya. Baru beli mobil ya. Jadi mungkin bensin mobil aja udah tekor gitu Pak Zaki ya. Gimana perubahan ekonomi yang terjadi Pak yang dirasakan? Luar biasa dok, luar biasa. Saya bilang saya pernah merasakan income, saya dapat sehari 15 juta. Beneran ini saya bilang gitu. Sampai saya ngucek-ngucek mata sendiri. Beneran ini, ya beneran ada uangnya gitu. Gitu. Artinya sesuatu yang tidak mungkin kita dapatkan di kerja apa namanya dengan konvensional, yaitu kita kerja dari pagi, kerja kantoran seperti itu. Di sini kita dapatkan sesuatu yang luar biasa itu dok. Tapi yang penting sebenarnya ya itu penting sih dok ya, uang sih penting. Tetapi yang saya dapatkan apa dok? Saya bisa lebih dekat sama keluarga pertama. Yang pertama, saya bisa lebih dekat sama tetangga. Bahkan terus yang ketiga, saya bisa lebih menjadi kebaikan bagi orang lain. Itu aja dok, sebenarnya AFC sudah lebih dari syukur dok itu. Apalagi dengan trip, bonus, bonus harian, income itu jauh lebih luar biasa lagi gitu dok. Itu yang kesyukuran saya dok itu dengan AFC gitu. Terima kasih AFC. Jadi bisa lebih dekat dengan keluarga, lebih dekat dengan tetangga karena lebih sering di rumah pasti ya. Iya, itu dok. Luar biasa. Oke. Pak Michael, Pak Angga, kalau ada yang mau ditanyakan pada Pak Zaki silakan gitu. Jadi kita malam ini kan menanyakan sesuatu dari sudut pandang dari insight seorang Pak Zaki yang dia cerdik nih, banyak akalnya juga, terus agak-agak beling kalau orang Jawa bilang gitu, tapi demi kebaikan ya. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi ya. Oke, saya cuman mendeliverikan mungkin yang mau ditanyain sama member. Oke. Itu Pak. Nih ada yang tanya gini dok, ini bagus sih. Maksudnya Pak Zaki kan ya awalnya dari apa tadi kerja di Money Changer ya katanya ya. Bener ya Pak ya? Betul. Oke Pak, artinya kan kalau di Money Changer ya, saya nggak tahu ya, mungkin kayaknya kalau saya sih sebelumnya mungkin kerja di Money Changer tuh saya masuk MLM, saya tuh nggak ngerti MLM nih kerjanya harus ngapain sih. Oke lah, mungkin kita bilang prospek orang kita dapat duit, tapi udah that's it, itu aja kan. Nah, kalau Pak Zaki sendiri, kita kan ada namanya kan bina jaringan. Kita ada namanya susun tim untuk jaringan. Itu biasanya tuh apakah konsultasi dulu mungkin ke pagi itu mungkin dekatnya sama Michael ya, sama Bro Michael ini, atau mungkin Pak Harto, atau mungkin
Gimana Pak? Boleh di-sharing nggak Pak? Karena ini banyak mungkin member-member yang ya oke gabung, saya nggak apa-apa deh MLM gitu. Tapi saya nggak pernah masuk MLM. Saya cuma taunya saya ajak orang, saya dapat nih misalkan kayak di kita, saya ajak orang dapat 3.300.000 ya. Kalau misalkan kita ajak diamond, kitanya diamond ajak diamond. Cuman untuk susun jaringan kayaknya itu nanti deh, saya belum paham deh. Tapi karena nanti kita nggak berasa nih, kita ajak orang banyak, cuman jadinya malah berantakan kan sayang gitu loh Pak. Jadi mungkin bisa di-sharing nggak sih dari Pak Zaki sendiri, gimana sih awal-awalnya itu Pak? Eh, ke member-member saya sebenarnya ketika dia beli produk, kita sudah jelasin bahwa di sini ada bisnisnya, Bu. Kalau dia memang pemakai produk, biasanya saya bilang, Bu, Pak, di sini ada kesempatan Bapak mendapatkan produk secara gratis. Kalimat-kalimat itu selalu saya ulang-ulang supaya apa? Terbenam di mindset mereka. Oh, bisa dapat gratis loh ternyata gitu. Tapi saya tahan sampai di situ dulu gitu. Saya tidak jelasin lagi sehingga dia yang bertanya gimana caranya saya dapat gratis gitu. Nah, itu yang hal-hal itu yang selalu karena apa? Karena ketika dia mau bertanya, artinya dia mau mengerjakan. Itu prinsip saya. Tapi kalau dia belum mau bertanya, saya biarin aja. Tetapi ketika saya bawakan produk kedua, saya memberkan dia. Saya tetap memberkan dia. Produk kedua datang, saya juga sampaikan. Lebih 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 menggugah lagi apa namanya ininya kalimatnya. Oh, tuh kan kalau beli ini beli 2 sebentar lagi kalau beli 6 udah jadi sapir loh Pak. Oh. Sapir itu apa? Ya kememberan di AFC, tapi bonusnya lebih gede gitu. Cukup sampai sana saya pulang gitu. Terus dia masih karena apa? Pertama rata-rata orang mindset MLM itu dia sudah nolak duluan gitu. Rata-rata ini. Tetapi ketika mulai kalimat-kalimat yang tidak mesti kita jelaskan supaya dia bertanya baru. Nah, ketika dia mau bertanya baru saya datangin dia, saya coaching dia gitu. Itu Pak yang saya lakukan. Oke. Itu ada pertanyaan Pak. Pak Zaki ini kalau prospek katanya bawa produk nggak langsung harus siap produk, nunjukin produk atau apa gitu? Itu pertanyaannya. Harus bawa. Harus bawa ya. Harus Oke. bawa. Lalu yang kedua, saya lihat donennya Pak Zaki kan sangat bervariasi ya. Dan apa yang menentukan yang mana yang Pak Zaki temani dan bagaimana sih Pak kok bisa sampai punya downline yang hebat-hebat gitu. Bahkan ada seorang di antaranya yang dari pemulung ya Pak ya. Sekarang Iya. bisa sukses di AFC. Nah, itu bagaimana Pak ceritanya? Apa yang Pak lihat, apa yang Pak lakukan gitu. Dan apakah ada target misalnya nanti semua pemulung-pemulung diajak bisnis di AFC gitu atau gimana gitu Pak Zaki? Silakan. Ya, sebenarnya ketika kita datangi mereka, Dok, ketika mereka mulai bertanya itu kita coaching dia, kita kan melihat responnya dulu. Responnya bagaimana? Dia mau lanjut bertanya, lanjut action apa bagaimana? Nah, di situ yang saya melihat. Ketika dia mau action, dia mau menunjukkan keseriusannya dengan apa? Dengan mau dia menyerahkan daftar nama, dia punya daftar nama minimal, atau dia punya apa namanya jadwal canvassing, jadwal ketemu prospekan itu ketika dia serahkan itu, ya artinya dia mau serius Dok. Saya coaching dia, saya datangin, saya temenin gitu. Oke. Ya, sehingga mungkin dia bisa dapat cuan itu gitu. Ya. Pak Angga, saya pikir kalau dari sisi saya ya, ini sudah menarik sekali ulasan-ulasan dari Pak Zaki ini. Nah, mungkin dari Pak Angga kalau ada yang mau menambahkan silakan apa namanya, atau dari Pak Michael ada yang mau menambahkan untuk pertanyaan ke Pak Zaki silakan. Oke.
Ini kayaknya kan dari tadi juga udah nggak ada yang tanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan bukan nggak ada yang nanya sih, ada yang nanya. Cuman pertanyaan tadi kan udah di-share di awal gitu ya. Jadi yang saya menarik tadi sebenarnya saya ada satu simpen sih dari tadi. Jadi alur ceritanya benang merahnya ini kan Pak Zaki dibikin satu set sekamar sama Michael ya, bener ya? Tanpa sepengetahuan nih, kita nggak pernah ketemu sebelumnya nih, gitu kan intinya kan. Nah, terus dibikin satu set satu kamar sama Michael. Apa aja yang di ngobrolin itu kan Pak Zaki belum ini ya, belum gabung ya saat itu ya? Apa udah? Sudah gabung. Saya Tapi lebih dulu gabung sama Pak Michael. Belum jalanin tapi? Iya, belum maksimal, belum jalanin lah gitu. Boleh nggak di-sharing Pak? Apa nih yang seorang Michael Amazing Squad ngomong nih sampai Bapak, selain itu ya Pak, selain maksudnya mungkin Bapak tahu si Michael ini akhirnya punya income puluhan juta, apa segala macam gitu. Selain itu apa yang dia sampaikan ke Pak Zaki, sehingga Pak Zaki kayak, oke, yakin deh, saya keluar deh dari Money Changer nih, saya jalanin di sini deh gitu loh Pak. Kata-kata apa yang mungkin diingat yang kena aja gitu loh Pak. Saya melihat, iya, saya melihat sisi positifnya Pak Michael waktu itu. Beliau orang positif banget. Saya pasti sukses di AFC. Kalimat itu yang dia buktikan itu. Dan itu yang menjadikan kalimat yang menjadikan juga sebagai kalimat sakti buat saya. Saya pasti sukses di AFC. Adalah apa kalimat percaya diri, kalimat keyakinan, kalimat yang membuat Tuhan menjadi positif juga kepada kita. Oh, dia mau sukses ini, kita kasih sukses dia gitu. Artinya begitu. Saya melihat itu dari Pak Michael. Pak Zaki kan mandiri orangnya Pak ya. Saya lihat dari tadi bahwa dari awal ya browsing gitu, memotivasi diri, YouTube dan lain sebagainya. Nah, cara-cara seperti ini Pak ditularkan kepada downline itu dengan cara seperti apa gitu? Apakah ada tugas yang diberikan ke downline atau memang secara alami saja menyeleksi mana downline yang memang bisa aktif atau apa Pak? Ada cara training atau apa yang akhirnya bisa membuat downline itu mandiri? Kan itu kan idaman semua leader ya, dimana punya downline yang mandiri gitu kan, terus hebat-hebat semua gitu sehingga apapun yang terjadi bonusnya meningkat terus gitu kan. Tuh Pak Michael udah senyum-senyum tuh. Ya kan? Itu kan idamannya upline itu sebenarnya gitu. Iya. Ada caranya nggak? Sebenarnya kita di Amazing Squad itu yang dibangun Pak Michael sama Bu Rama itu adalah sistem Pak. Sistem itu sehingga member-member baru baik baru gabung itu kita buat paham tentang sistem itu gitu. Oh, ternyata AFC itu tidak susah kok dijalanin. Oh, ternyata AFC ini dan kita di grup itu kita buat kasih contoh gitu. Sehingga walau dari hal orang yang tidak bergerak tergerak menjadi bergerak gitu. Itu sih Dok yang kita selama ini buat kepada mereka gitu. Kalaupun mereka ada masalah gitu, nah inilah pentingnya yang kami jalanin, kami rasakan, kita lakukan adalah kepada member-member itu semestinya kan kita bersyukur mereka mau menjadi member di kita. Sebenarnya bagi saya Pak, bagi saya itu Tuhan yang kasih, gitu. Tuhan yang berikan. Gitu. Bisa saja dia datang ke orang, dia datang ke ini, datang ke itu. Tetapi kenapa ke kita? Dia berlabuhnya ke kita. Artinya Tuhan mau kasih kita kebaikan kepada, menjadi kebaikan untuk mereka. Nah, respon itulah yang selalu saya tanamkan dalam diri saya. Sehingga apa? Ya member saya pegang, saya datangin, saya care ke mereka gitu. Nah, dari walaupun ada yang tidak care, tidak menyambut itu, tetapi bagi saya
bagi saya dok, bagi saya member-member saya itu adalah anugerah Tuhan, anugerah Allah yang Allah berikan kepada saya, titipkan kepada saya, dan saya harus menjaga itu gitu. Dok. Nah itu perasaan itu yang saya tanamkan dalam diri. Nah, mungkin dari saya ini pertanyaan terakhir, Pak. Bagaimana Pak Zaki memandang masa depan AFC, masa depan Pak Zaki di AFC? Kira-kira itu seperti apa, Pak? Beberapa tahun ke depan lagi, setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kira-kira gambarannya seperti apa ya? Masa depan Pak Zaki di AFC, untuk Pak Zaki sendiri masa depannya seperti apa? Untuk AFC juga masa depannya seperti apa gitu? Bagi saya dok, AFC ini pertama dia kalau segi kita melihat bisnis, AFC belum punya lawan, belum punya tandem. Farmasi non-chemical pertama di Indonesia, dia belum punya ada lawan. Artinya kalau kita bicara dari segi itu saja, AFC akan melesat jauh ke depan. Pertama, yang kedua kita punya manajemen yang care kepada member-membernya. Busido yang care kepada member-membernya. Manajemen yang luar biasa. Maka pasti AFC menjadi batu loncatan yang akan menjadikan saya menjadi sukses di AFC. Pertama, itu keyakinan saya, Dok, tentang AFC. Yang ketiga, tentang produk AFC selalu dia punya cara sendiri, Pak Niko dan Pak manajemen kita, dia upgrade lagi menjadi yang baik seperti itu, dari SOP 100 menjadi Subarasi luar biasa. Ini langkah yang akan membuat AFC besar di masa depan. Yang ketiga, nah untuk saya dok, saya pribadi, saya sudah yakinkan diri saya dok. Saya sudah yakinkan diri saya adalah Busido kedua di Bali mendampingi Dr. Yudi insya Allah. Iya, menarik. Jadi masa depannya adalah Pak Zaki adalah Busido kedua dari Bali. Ya. Ini siap. Karena katanya selama ada keyakinan, Pak. Kalau dibilang kan begitu, ada keyakinan walaupun sebesar biji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung katanya gitu. Yang penting orang benar gitu kan. Jadi harus hidup kita lurus. Menarik sih, Pak. Menarik. Nah, sebenarnya Pak, apa yang Pak rasakan hambatan terbesar dari Pak bergerak selama ini, Pak? Kan sekarang sudah bisa diselesaikan. Saya tahu Pak orang yang sangat positif ya. Sehingga mungkin ya rasanya sih gerak AFC itu oke banget gitu. Menderita juga tidak terlalu dirasa. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin ada hambatan terbesar Pak di AFC yang pernah dialami. Sehingga maksudnya gini, biar teman-teman itu jangan berpikir bahwa semuanya beres begitu saja kan. Kadang-kadang kita juga mengalami hambatan-hambatan ya, kesulitan. Nah, sekarang untuk menjadi Busido bisa gitu. Kesulitan terbesarnya itu apa? Terus apa kira-kira cara Pak Zaki untuk nanti memecahkan kesulitan itu? Ya, kesulitan terbesar yang saya rasakan di AFC adalah rasa malas, dok. Rasa malas. Rasa malas, ya. Rasa malas pada diri sendiri. Itu kesulitan terbesar saya. Selain itu tidak ada. Terus kalau sudah malas, gimana caranya, Pak? Nah, katanya orang gini soalnya. Malas itu kan alami. Ada yang bilang ini lagi. Malas itu keturunan loh, Pak. Ada yang bilang begitu kan. Malas itu memang saya ini, Pak, gitu. Style saya gitu. Nah, gimana caranya kita kalau lagi malas menghilangkannya itu gimana, Pak? Karena alami semua orang kan punya rasa malas. Iya. Terkadang kan begitu, dok. Saya mengalami rasa malas itu kan, apalagi kita udah dapat konnichiwa pagi, aduh, udah besar nih. Hari ini dapat masuk 6 juta. Udah, aduh, malas. Itu biasanya saya langsung siram wajah saya langsung ke kamar mandi siram, saya langsung pasang baju, semua langsung saya keluar rumah, gas mobil sudah, saya harus di luar rumah nih. Entah di perjalanan itu saya mau kemana sudah pasti saya harus ketemu orang gitu. Saya pernah masuk karena saking saya ingin menghilangkan rasa malas. Saya masuk ke perumahan Teras Hayung, dok, di Gatsu Timur.
Saya masuk ke Nyelonong masuk. sana, nyelonong aja. Ngapain aku kesini gitu? Pokoknya aku harus ketemu orang. Itu hari Minggu lagi, Dok. Hari Minggu saya ngapain? Di stop sama satpam. Saya bilang, akhirnya saya parkir, minggir sebentar. Ada apa, Pak? Saya mau membawa kabar yang baik bagi masyarakat warga Terasayung. Oh, Gila juga apa nih. itu, Ini Pak? perumahan mewah nih, Wah, perumahan mewah nih ya Pak ya, dimasukin ya, dengan cara perumahan begitu. mewah Terasayung itu. Wah, Pak, dia periksa mobil saya yang ada spanduk, brosur, banner, nah, sama sepatu. Wah, tas. Bapak, saya di farmasi Jepang. Saya mau berbagi info tentang ini ke masyarakat. Nggak bisa, Pak, gini. Aduh, Mas, waktu itu kan orang yang jaga itu waktu itu orang dari NTT ya. Badannya hitam, orangnya tegap hitam, sangar lah gitu. Saya bilang, ngobrol-ngobrol, kita kasih uang rokok, selesai sudah. Nah, udah. Mobil saya taruh di sini, Li. Mas, Bang, aku mobil tak taruh di sini. Aku jalan, nih menyebarin brosur aja. Jadi saya brosur sudah lipat-lipat, sudah itu saya jalan, Dok. Kan jauh itu jalannya naik gitu ke di Terasayung kan jalannya naik gitu, Dok. Jalan aja saya. Udah. Dengan lencana, saya punya lencana, namanya lencana AFC di situ. Apa namanya? Kartu pengenal. Di situ saya buat sendiri, saya desain sendiri buat kartu pengenal AFC. Sudah jalan, Dok. Dengan langkah tegap, ya sudah. Saya mau sedekah informasi di sini. Ternyata di blok berapa? Blok 9 ya. Saya masuk, ada apa, Dek? Ya, Bu, saya. Subarasi ya? Ibu saya udah konsumsi. Adik bawa barangnya. Oh, ada, ini di tas saya. Udah, saya ambil 2 ya. Saya ambil 2. Oh, ya udah, cash. Saya transfer ya. Boleh, Bu. Berapa nomor rekeningnya? Langsung transaksi, Dok. Wah, jadi ternyata begitu lah. Jadi luar biasa. Oh, AFC itu udah dikenal gitu. Ya di perumahan orang-orang mewah ternyata udah kenal AFC. Makanya saya sekarang besok saya minggu depan ke perumahan Pring Sabun. Udah deteksi nomor-nomor rumah itu. Jadi teman-teman lihat ya bahwa Pak Zaki ini itu saya bilang tadi orangnya tuh beling, orangnya tuh cerdik ya, banyak akal dan memaksa dirinya sangat kuat. Itu modal kesuksesannya. Nah, tadi juga udah dikasih tahu memang resepnya untuk mengalahkan rasa malas adalah bergerak langsung gitu. Langsung mulai sesuatu apapun itu. Maka nanti Anda akan menjadi lebih rajin. Nah, yang aneh itu bagi saya adalah kok konnichiwa banyak itu, Pak. Malah buat malas ya. Berarti kalau nggak punya konnichiwa malah semangat ya. Melarat kerjanya rajin. Kalau udah dapat 6 juta sehari, nah ini mulai malasnya keluar gitu, Pak, ceritanya. Iya. Ya. Banyak memang dari kita yang berpuas diri gitu ya. Merasa sudah dapat income sekian, sudahlah, ini sudah apa namanya? Puncak penghasilan saya. Apalagi sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarga, lebih lagi apalagi sudah punya mobil Lexus gitu ya Pak Michael ya. Kalau punya mobil Lexus seperti Pak Michael nih udah rasanya udah jadi malas kerja. Bener Pak Michael? Kan konnichiwanya gede nih sampai ganti mobil Lexus nih. Ya, justru kita ini walaupun punya Lexus, tapi kalau lagi kayak gini roadshow ya kita seolah-olah nggak punya apa-apa, Dok. Iya. Ya, menarik sekali. Terima kasih loh. Sudah datang nih. Saya kembalikan ke Pak Angga nih, Pak Angga. Oke, nah jangan ini dulu, ini ada yang pamungkas. Jadi itu tadi sharing bisnis talk lah, kita ngobrol-ngobrol kan dari Dr. Yudi. Nah sekarang saya mau minta tolong ke Bro Michael dan Pak Zaki. Kalau misalkan saya tanya, kayak sebenarnya kan udah banyak banget ya, teman-teman juga udah sering banyak banget ngelihat kayak kita kan ada acara ya nanti. Saya kalau tanya kenapa harus ke sini, semuanya udah jawab. Karena di sana akan ketemu leader-leader hebat. Karena hidup Anda akan berubah, Anda akan menjadi saksi atau apa. Saya mau tanya yang lebih real. Tapi ini mungkin tanyanya ke Michael dan Pak Zaki. Karena nanti Dr. Yudi ada closingan sendiri. Kalau Bushido bagian closing. Biar
apinya terus ada habis acara ini. Itu tugasnya Teh. Udah ada itu. Jadi nanti kalau saya mau tanya kalau untuk Pak Zaki dan Michael, mungkin pertanyaannya simple. Apa yang kan kayaknya kalau Michael udah ikut acara Spirit Samurai udah lumayan sering ya. Udah berapa ya? Yang di cruise kan terakhir kemarin itu yang in behalf of Pak Harto, terus ada yang dari GWK ikut ya? GWK ikut. Nah, udah dari GWK ikut itu GWK aja yang pertama. Kalau Pak Zaki, GWK pasti ikut lah. Tadi kan udah satu kamar sama itu ya. Terus kalau yang di Jogja dan lain-lain ikut Pak? Ikut. Ikut semua ya, nggak pernah absen Saya ya? selalu ikut. Borobudur ikut. Oke. Oke, pertanyaannya simpel. Saya nggak mau nanya kenapa teman-teman harus ada di sana. Tapi yang mau saya tanya, apa yang berubah setelah ikut acara di sana? Mungkin mulai dari Pak Zaki dulu boleh, baru nanti lanjut ke Michael. Silakan. Borobudur menjadi cambuk saya. Luar biasa. Cambuk dalam artian? Borobudur. Itu menjadi cambuk semangat saya untuk fight di AFC. Jadi gini Pak ceritanya. Ini Pak Zaki pernah cerita sama saya nih. Dia bilang, saya sudah ke Spirit of Samurai yang ini, yang itu. Ya oke, saya senang, rame, oke gitu. Tetapi pada saat saya di Borobudur. Nah, lanjutkan ceritanya Pak Zaki. Cerita sama santai aja seperti waktu cerita sama saya itu. Iya, nggak apa-apa Pak, ngobrol aja. Ini mah ngobrol aja Pak. Jangan grogi ini, ratusan orang ini kan mereka ngobrol juga aja Pak, nyantai tuh lihat ada yang lagi ngapain, semuanya lagi ngobrol-ngobrol aja. Waktu Borobudur Pak, terus terang ini saya tidak ada duit. Saya tidak ada uang sama sekali untuk berangkat ke sana. Sampai akhirnya saya dikasih ada Pak siapa namanya Pak Haji Yanto, Haji Sugianto. Ya. Nah, kasih support saya 1 juta. Saya bilang Pak Haji, saya harus hadir di Borobudur. Tolong, gimana caranya? Saya harus hadir. Bisa saya kasih pinjaman untuk saya bisa hadir di sana. Terus terang saya nggak ada duit. Saya bilang, oke Pak Zaki, saya support 1 juta. Nggak usah pinjam, saya kasih. Masya Allah. Saya bilang, saya gembira sekali. Saya berangkat 500.000 saya titip di rumah, 500.000 saya pakai berangkat. Sisanya gimana? Pokoknya 500.000 ini saya harus pakai PP. Mau gimana caranya? Saya harus irit-irit. Pokoknya saya harus sampai gitu. Nekat 500.000. Nah, itu Dok. Saya sampai Borobudur gembira sekali, ketemu Bu Chandra, ketemu Pak semua. Saya gembira banget di acara suasana itu. Saya menikmati sekali ketika Bu Sido naik Pak Budi Darwin naik kereta kencana. Saya teriak, saya harus di situ. Saya menikmati banget acara itu. Nah, ketika itu saya pulang itu di situ yang saya mendapatkan perubahan itu. Jadi saya minta kepada teman-teman yang hadir di acara Zoom malam ini, paksakan kehadiran itu jika Anda mau sukses di AFC. Paksakan hadir di Prapat yang tahun ini Spirit Samurai ada di sana. Mau yakinlah, pasti hidup akan berubah. Dan itu betul kata Pak Niko. Dan itu yang saya alami sendiri. Ketika saya paksakan, bahkan saya harus pinjam uang, saya hadir di Borobudur, sekarang saya merasakan itu. Oke, terima kasih Pak Zaki. Silakan untuk ini tambahan nih, ada Bro Michael nih. Silakan. Oke, kenapa kita harus datang di Spirit of Samurai ya? Kalau buat saya, setiap Spirit of Samurai itu berkesan. Saya kan cuma datang 2 kali. Kalau Pak Zaki datang di Borobudur, saya nggak datang ya. Karena saya waktu itu sudah di Papua. Jadi waktu 2021 itu Spirit of Samurai di Bali itu Pak Harto yang paksa saya datang.
Jadi waktu itu Pak Harto pas saya datang, dia telepon, Michael kamu di mana? Di Sorong, Pak Harto. Ayo kamu harus pulang ke Bali. Buat apa? Ikut Spirit of Samurai. Saya bilang saya nggak ada duit. Udah nggak usah mikir duit. Dikasih tiket pesawat, datang ke Bali. Nah disitulah pertama kali saya melihat kalau luar biasanya AFC ya di situ ya. Pertama kali karena itu ribuan orang lagi COVID tapi AFC bisa bikin acara yang luar biasa. Nah, selama di acara kan kita ngobrol ya. Saya ngobrol sama Bu Chandra, Dr. Yudi, sama teman-teman leader yang lain. Terus saya kayak berpikir gini, emang bisa ya kayak mereka. Waktu itu kan saya baru banget join kan. Jadi Toreda aja nggak pernah bermimpi jadi Toreda, itu nggak ada di pikiran saya untuk jadi Toreda, itu nggak ada saat itu ya di Bali itu. Tapi begitu saya pulang dari Spirit of Samurai, saya mikir, saya ini harus Toreda. Gimana ya caranya Toreda? Nah, disitulah cikal bakal saya punya motivasi saya harus Toreda. Itu di Bali, ya kan. Nah, kalau di Borobudur saya nggak datang karena waktu itu kan dari Papua ke Sorong, apalagi saya sendirian yang mau datang, jadi saya nggak datang, saya skip, saya cuma ikutin di YouTube. Nah, yang di cruise itu saya masih Ronin, ya cruise kemarin saya Ronin. Nah, waktu di Ronin itulah kan kumpul nih ya, kumpul ketemu sama yang udah Bushido, yang udah Shogun, yang udah Samurai, yang udah Daimyo gitu kan. Kita ketemu mereka semua. Nah, mindset saya berubah lagi. Saya harus samurai ini berarti tahun depan nggak bisa harus samurai gitu. Karena apa? Itu gini ya teman-teman semuanya, lingkungan kita itu mempengaruhi kita. Kalau kita ini kumpulnya sama orang-orang ya, sorry to say ya, kalau misalnya ketemu kok susah ya prospek ya kira mindset kita kan ngomong susah karena lingkungan kita itu nggak mendukung kita untuk maju gitu loh ya. Tapi kalau mindset lingkungan kita itu kamu pasti bisa, yang awalnya kita berpikir nggak bisa tapi di sekeliling kita kiri kanan depan belakang ngomong kamu bisa, akhirnya tertanam yang namanya kita pasti bisa. Nah itulah gunanya Spirit of Samurai. Jadi saya dapat momennya waktu di Bali itu saya harus Toreda, waktu di cruise saya harus samurai. Nah itu saya dapat momennya di situ. Apalagi kalau menurut saya acara Spirit of Samurai itu sakral ya. Jadi kayak benar-benar itu kita itu bisa merinding, bisa menangis. Itu benar-benar luar biasa kita ngelihat perjuangannya mereka. Orang-orang yang udah 1 tahun kita berjuang habis-habisan dan dirayakan 1 hari di situ dengan sangat luar biasa. Jadi makanya saya menghimbau teman-teman semua kalian harus datang. Ya. Kalian harus datang, apapun yang terjadi kalian harus datang. Karena itu adalah gambaran masa depan kalian. Karena kalian masuk di AFC itu sudah, tadi Pak Zaki bilang ini sudah anugerah Tuhan. Nah kalian harus datang ke sana supaya kalian melihat kalau anugerahnya itu nggak stop hanya di join, tapi anugerahnya stop sampai di kalian bisa sukses gitu. Kalian bisa rubah hidup kalian bisa rubah hidup keluarga kalian jadi pahlawan buat orang tua kalian, buat anak kalian, buat orang-orang sekeliling kalian, itu akan bangga sama kalian. One day itu akan terjadi saat kalian sudah lihat bukti nyatanya di Spirit of Samurai gitu loh. Jadi itu mindset, keyakinan, semangat, aura, itu benar-benar kalian akan dapatkan di sana gitu. Yang itu yang saya dapatin, sehingga saya pulang dari sana, saya kerja gila-gilaan, saya kejar Ronin saya kejar samurai saya, akhirnya saya bisa dapat samurai. Dan tahun ini saya lagi kejar Shogun saya, gimana caranya saya nggak tahu, saya bilang ke seluruh tim saya, kita harus datang sama-sama, mau dari Papua, mau dari NTT, mau dari Jawa, kita harus datang sama-sama, supaya apa? Kalian pulang, mindsetnya berubah. Ya, kalau mindset udah berubah, income-nya pasti berubah. Ya, prestasi pasti berubah karena mindset-nya udah berubah duluan. Gitu. Oke, siap. Itu ya jadinya ya. Jadi ke acara ini bukan hanya kita mau ketemu leader, bukan hanya kita mau tahu produk baru apa aja, bukan hanya karena kita mau ketemu artis mungkin gitu kan. Nah, tapi ada sesuatu yang kita harus dapetin di acara itu dan udah terbukti ini udah 2 orang yang ngomong ya, ini bukan saya, bukan siapa-siapa, ini 2 orang live ngomong yang ngerubah hidupnya itu ya ada dari acara ini kan. Jadi kalau yang belum beli tiket segala macam jangan tunggu lagi, langsung aja. Bisa dicontoh itu dari Pak Zaki, udah rata-rata kan ngomong nih kayak, oh Pak di Danau Toba jauh saya ongkosnya segala macam kayak gitu. Udah modal beli tiket dulu, jalan aja ntar. Yang penting bisa sampai sana. Kalau udah sampai sana apa segala macam kan bisa nanti mungkin cari prospekan lah atau gimana, pasti ada aja jalannya sih gitu loh maksudnya. Kira-kira gitu. Nah, itu kalau dari saya itu aja. Nah, mungkin sekarang saatnya dari Dr. Yudi
Silakan kata-kata mutiara sebelum kita tutup acara ini, Dok. Betul, Pak. Jadi saya setuju sih kalau berangkat ke Spirit of Samurai itu seperti Pak Saki ini cuma modal 500.000 di Jogja Bali, gila juga ya. Tapi kalau sampai di sana kita nggak makan, masa nggak ada yang kasih makan gitu loh, ya kan? Itu banyak orang ranknya tinggi-tinggi, hati mulia semua, masa nggak ada yang terulur untuk kasih makan, saya nggak percaya itu. Jadi datang aja nekat, yang penting sampai Danau Toba dulu gitu kan. Nah, dari saya satu hal, teman-teman. Seandainya gitu ya, seandainya teman-teman benar-benar tahu nih, bagaimana AFC ini bisa mengubah nasib, mengubah kesehatan, mengubah finansial seperti yang saya alami gitu ya. Saya mengalami perubahan yang amat sangat luar biasa sekali. Dari orang yang dulu gangguan hati dan gangguan ginjal, jadi sembuh total, dan bahkan finansial, ya saya tuh dokter, jadi income-nya dulu juga bukan kere-kere banget ya. Saya sudah punya income yang lumayan lah sebagai seorang dokter. Tapi kalau dibandingkan dengan income saya yang sekarang, income yang dulu sangat kere banget gitu kayaknya. Nah, kalau saya kasih nasihat kepada teman-teman untuk yang memang belum punya rank dan lain sebagainya, ya Anda harus seperti Pak Saki, datanglah ke sana, rasakan, masukkan auranya, secara logika ngobrol dengan yang jauh lebih sukses. Dan keajaiban dari Spirit of Samurai adalah pada saat dia bisa mengubah perasaan Anda. Saat perasaan Anda berubah, logika Anda berubah, maka semuanya akan berubah. Hal-hal lain nanti gampang. Begitu mindset Anda berubah, semuanya akan berubah. Ini cerita Pak Saki karena belum lengkap nih. Dia mungkin takut dianggap aib gitu, tapi dia cerita sama saya. Saya menangis di sana Pak Dokter. Menangis saya di Spirit of Samurai Borobudur gitu. Pada saat itulah sebenarnya kalau saya sebagai leader jaringan, saya sudah tahu inilah calon leader besar saya berikutnya. Itu. Dan itu saya lihat perubahan itu pada beberapa downline saya, pada saat titik perubahan itu saya lihat. Makanya saya yakin pada saat titik perubahan itu terjadi, sisanya kesuksesan dan lain sebagainya itu sudah tinggal masalah waktu. Karena apapun akan terjadi, semesta juga akan sinkron kekuatan otaknya dengan Anda gitu. Nah, bagi Anda yang sudah punya bergabung di sini ya, setelah Toba pun nanti akan ada Spirit of Samurai yang lain. Anda harus berjuang. Setiap hari Anda yang berjuang mati-matian. Sekarang kalau cuma tiket ke Danau Toba, Anda kalau berjuang dengan semangat besok, cari diamond satu di kanan, satu di kiri, 8,4 juta, masa nggak bisa berangkat ke Toba? Yang penting ada kemauan. Yang perlu adalah Anda lakukan adalah Anda sekarang berjuang mati-matian sehingga Anda bisa sampai di Danau Toba, sampai di panggung. Nanti Anda boleh naik walaupun Anda tidak punya rank, ya di akhir acara Anda naik ke panggung itu. Silakan Anda menangis di sana. Karena Anda bisa melampaui apa yang Anda pikir tidak mungkin. Ternyata Anda bisa mungkin melakukannya. Itu yang perlu Anda lakukan dan tunjukkan siapa diri Anda sebenarnya. Tunjukkan seberapa keras kemauan Anda untuk berhasil. Bukan pendidikan Anda yang tinggi dan sebagainya, kita tidak perlu itu. Tetapi tunjukkan bagaimana sih Anda tuh bisa bertekad. Anda tuh bisa mendorong diri Anda sampai titik yang maksimal. Besok Anda keluar, dari pagi sampai malam Anda lakukan prospek. Anda berdoa pada Tuhan, sehingga Anda bisa pergi ke Spirit of Samurai di Danau Toba. Anda bisa menangis di panggung di atas sana. Itu yang harusnya Anda perjuangkan. Mungkin dari saya sekian, Pak. Oke, siap kalau gitu. Itu aja mungkin dari saya juga udah lumayan inilah semuanya udah tahu lah maksudnya kenapa, apa pentingnya, kenapa harus ke sana dan lain-lain dan apa juga kalau Anda ke sana. Udah, oke, kira-kira seperti itu aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Thank you Dr. Yudi, Pak Zaki, Bro Michael. Thank you. Sampai ketemu semua. Sampai ketemu di Danau Toba langsung karena acaranya kurang dari 38 hari ya acaranya. Jadi kita ketemu semuanya di Danau Toba. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jadi ini itu nasional. Nasional itu artinya